Rama adalah seorang pemuda yang bekerja sebagai supir di rumah Cik Mei, seorang wanita kaya yang tinggal di kawasan elit Jakarta. Dengan pengalamannya sebagai supir pribadi selama bertahun-tahun, Rama dikenal sebagai sosok yang tenang, profesional, dan selalu bisa diandalkan. Setiap hari, ia mengantar dan menjemput Cik Mei dari berbagai urusan, mulai dari mengunjungi toko-toko sampai mengawasi bisnis bengkel mobil milik Cik Mei. Meski pekerjaannya tampak monoton, Rama selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik. Rutinitas Rama sebagai supir membuatnya mengenal baik keseharian Cik Mei. Setiap pagi, Rama sudah siap di garasi, menunggu Cik Mei yang selalu datang dengan penampilan anggun dan rapi. Mereka jarang berbicara lebih dari yang diperlukan, namun Rama memperhatikan bahwa Cik Mei sering tampak lelah dan murung. Rama tidak pernah bertanya lebih lanjut, karena ia tahu batasan dirinya sebagai seorang pekerja. Namun, di balik sikap profesionalnya, Rama diam-diam menyimpan simpati pada majikannya itu. Rama telah bekerja di rumah Cik Mei selama 3 tahun. Dalam kurun waktu itu, ia telah menjadi saksi bagaimana keluarga Cik Mei menjalani kehidupan mereka. Ia sering melihat pertengkaran antara Cik Mei dan suaminya, yang membuatnya merasa kasihan. Namun, sebagai seorang supir, Rama hanya bisa menjalankan tugasnya tanpa ikut campur dalam urusan pribadi majikannya. Meski demikian, rasa empati terhadap Cik Mei terus tumbuh dalam hatinya. Rama bukanlah supir biasa. Selain kemampuan menyetir yang handal, ia juga memiliki paras yang tampan dan tubuh yang proporsional. Dengan tinggi badan sekitar 180 cm dan tubuh atletis hasil dari kebiasaan berolahraga, Rama kerap menjadi pusat perhatian para wanita di lingkungan tempat ia bekerja. Rambutnya yang hitam pekat selalu tertata rapi, dan senyum ramahnya seringkali membuat siapapun merasa nyaman berada di dekatnya. Penampilan Rama yang menarik ini bukan hanya menjadi daya tarik bagi orang lain, tetapi juga membuatnya semakin percaya diri dalam menjalani pekerjaannya. Meski demikian, Rama selalu menjaga sikapnya agar tetap sopan dan profesional. Ia tidak pernah memanfaatkan penampilannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi di tempat kerja, karena baginya, integritas dan kehormatan adalah hal yang paling utama. Rama juga memiliki sifat yang rendah hati. Meskipun banyak yang memuji ketampanan dan kepribadiannya, ia tidak pernah sombong. Rama sadar bahwa penampilan fisik bukanlah segalanya, dan ia lebih mengutamakan kualitas pekerjaan serta bagaimana ia diperlakukan sebagai individu. Sikap inilah yang membuatnya disukai oleh para tetangga dan rekan kerja, termasuk Cik Mei, yang mulai menyadari kehadiran Rama lebih dari sekadar supir. Cik Mei adalah seorang wanita berusia 32 tahun yang memiliki kehidupan yang tampaknya sempurna dari luar. Ia menikah dengan seorang pengusaha sukses dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki berusia 5 tahun. Keluarga kecil ini tinggal di rumah mewah di kawasan elit Jakarta, lengkap dengan berbagai fasilitas yang memanjakan. Di balik semua itu, Cik Mei adalah wanita yang mandiri dan cerdas. Ia mengelola bisnis bengkel mobil yang selalu ramai pengunjung dan memiliki reputasi baik di antara pelanggannya. Meski demikian, kehidupan rumah tangga Cik Mei tidak seindah yang terlihat. Hubungannya dengan sang suami sudah lama mengalami keretakan. Suaminya, seorang pria yang lebih tua darinya, seringkali bersikap kasar dan kurang menghargai Cik Mei. Mereka jarang berkomunikasi dengan baik, dan setiap pembicaraan sering berujung pada pertengkaran. Cik Mei merasa bahwa suaminya hanya peduli pada bisnis dan kekayaan, sementara perasaan dan kebahagiaannya terabaikan. Anak mereka, meski masih kecil, sudah mulai merasakan ketegangan di antara kedua orang tuanya. Hal ini semakin membuat Cik Mei merasa bersalah dan tertekan. Sebagai seorang ibu, ia berusaha sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya, meski harus mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, Cik Mei mulai merasa lelah dengan situasi ini dan mencari pelarian dari kehidupan rumah tangga yang penuh masalah. Cik Mei adalah sosok yang penuh semangat dalam mengelola bisnis bengkelnya. Usaha ini bukan sekadar sumber penghasilan bagi keluarga, tetapi juga menjadi pelarian bagi Cik Mei dari masalah rumah tangganya. Bengkel mobil miliknya selalu ramai dikunjungi pelanggan, berkat reputasi baik yang dibangun Cik Mei selama bertahun-tahun. Ia dikenal sebagai pengusaha yang jujur dan selalu memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggannya. Setiap hari, Cik Mei turun langsung ke bengkel untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Ia tidak segan-segan ikut memeriksa kendaraan yang masuk, memberikan arahan kepada mekanik, dan berinteraksi dengan pelanggan.
Keuletan dan ketekunan Cik Mei dalam menjalankan bisnisnya membuat banyak orang kagum. Bahkan, suaminya sendiri sering memuji kemampuan Cik Mei dalam mengelola bengkel tersebut, meskipun di balik pujian itu, ada sedikit rasa iri terhadap kesuksesan istrinya. Namun, di balik kesibukannya mengelola bengkel, Cik Mei tidak bisa sepenuhnya melupakan masalah yang terjadi di rumah. Setiap kali ia kembali dari bengkel, perasaan kesepian dan kekecewaan selalu menghantui pikirannya. Usaha bengkel yang selalu ramai pengunjung pun tidak mampu menutupi kekosongan dalam hatinya. Cik Mei semakin merindukan perhatian dan kasih sayang yang tulus, sesuatu yang sudah lama tidak ia dapatkan dari suaminya. Rumah tangga Cik Mei dengan suaminya berada di ambang kehancuran. Ketidakharmonisan antara mereka sudah berlangsung lama, dan kondisi ini semakin diperburuk oleh perlakuan kasar suaminya. Suaminya adalah pria yang keras dan seringkali meluapkan kemarahannya tanpa alasan yang jelas. Setiap kali terjadi pertengkaran, Cik Mei selalu menjadi sasaran kemarahan suaminya, baik secara verbal maupun fisik. Cik Mei merasa terjebak dalam pernikahan yang penuh tekanan. Ia merasa tidak lagi dicintai oleh suaminya, dan perasaan ini semakin membuatnya terpuruk. Meski demikian, Cik Mei berusaha tetap tegar demi anaknya. Ia tidak ingin anaknya tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan pertengkaran dan kebencian. Namun, di saat yang sama, Cik Mei merasa semakin sulit untuk mempertahankan rumah tangganya yang semakin retak. Ketika Rama melihat bagaimana majikannya diperlakukan, ia merasa simpati. Diam-diam, Rama merasakan keinginan untuk melindungi Cik Mei dari segala penderitaan yang ia alami. Perasaan ini semakin tumbuh seiring waktu, apalagi Rama seringkali menjadi saksi bisu dari perlakuan kasar suami Cik Mei. Namun, Rama tahu bahwa posisinya sebagai supir membatasi tindakannya. Ia hanya bisa berharap agar suatu saat Cik Mei menemukan kebahagiaan yang sejati. Pagi itu, Cik Mei sedang berada di bengkelnya yang seperti biasa penuh dengan kendaraan yang menunggu untuk diperbaiki. Di tengah kesibukannya mengelola bengkel, ia memutuskan untuk memeriksa stok spare part yang ada di gudang. Dengan cermat, ia mencatat setiap komponen yang sudah mulai menipis atau bahkan habis. Usaha Cik Mei untuk menjaga agar bengkelnya tetap beroperasi dengan lancar memang tidak pernah setengah-setengah. Setelah memeriksa dengan teliti, Cik Mei menyadari bahwa ada beberapa spare part penting yang sudah hampir habis. Menyadari pentingnya ketersediaan suku cadang ini, ia segera mengambil keputusan untuk membeli stok baru di tempat langganannya. Tempat tersebut sudah lama menjadi andalan Cik Mei karena kualitas barangnya yang baik dan harganya yang bersaing. Ia tidak ingin ada pelanggan yang kecewa karena bengkelnya kehabisan spare part. Setelah semua persiapan selesai, Cik Mei memanggil Rama untuk bersiap mengantarnya. Meski jadwalnya padat, Cik Mei tahu bahwa tugas ini tidak bisa ditunda. Rama, yang sudah terbiasa dengan permintaan mendadak Cik Mei, segera mempersiapkan mobil. Dalam beberapa menit, mereka berdua sudah berada di jalan menuju toko spare part tersebut. Seperti biasa, Rama mengemudikan mobil dengan tenang dan penuh konsentrasi. Perjalanan menuju tempat langganan Cik Mei biasanya memakan waktu sekitar 1 jam tergantung pada lalu lintas. Selama perjalanan, mereka berdua jarang berbicara kecuali jika ada hal yang penting. Cik Mei tampak termenung, pikirannya melayang jauh, namun Rama tidak berani mengganggunya. Rama yang duduk di belakang kemudi, sesekali melirik Cik Mei dari kaca spion. Ia memperhatikan bahwa majikannya itu tampak lebih murung dari biasanya. Meskipun Rama tidak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Cik Mei, ia bisa merasakan ada sesuatu yang mengganggu wanita itu. Namun, seperti biasa, Rama memilih untuk tetap diam dan fokus pada tugasnya sebagai supir. Perjalanan itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada percakapan ringan atau diskusi tentang pekerjaan. Hanya ada keheningan yang membuat suasana menjadi sedikit canggung. Rama berharap bahwa apapun yang sedang mengganggu Cik Mei, itu akan segera berlalu. Ia tidak ingin melihat majikannya yang biasanya tegar dan penuh semangat menjadi sedih seperti ini. Saat mobil melaju di tengah keramaian kota, tiba-tiba Cik Mei mulai menangis. Awalnya, hanya air mata yang mengalir perlahan di pipinya, tetapi semakin lama, tangisannya semakin terdengar jelas. Rama yang duduk di depan, mendengar suara isak tangis itu, langsung merasa cemas. Ia tidak pernah melihat Cik Mei menangis seperti ini sebelumnya, dan pemandangan itu membuat hatinya teriris. Rama merasa bingung, ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia tidak berani menoleh terlalu sering ke belakang, takut kehilangan konsentrasi mengemudi,
tetapi suara tangisan Cik Mei terus menggema di telinganya. Rama merasa tak berdaya, dan ia mulai bertanya-tanya apakah dirinya telah melakukan sesuatu yang salah hingga membuat majikannya menangis. Perasaan bersalah mulai merayap dalam benaknya. Suasana dalam mobil menjadi sangat tegang. Cik Mei yang biasanya selalu tampak kuat dan tegar kini tampak rapuh dan penuh kesedihan. Rama, yang terbiasa melihat majikannya dalam kondisi terbaiknya, merasa situasi ini sangat tidak biasa. Ia hanya bisa melanjutkan perjalanan dengan hati yang berat, sementara tangisan Cik Mei semakin membuatnya merasa khawatir. Rama semakin panik seiring dengan tangisan Cik Mei yang tak kunjung reda. Ia mencoba untuk tetap tenang dan fokus pada jalan, tetapi pikirannya terus berkecamuk. Apakah dia melakukan sesuatu yang salah? Apakah ada kesalahan dalam cara dia mengemudikan mobil atau mungkin ada masalah lain yang tidak dia sadari? Pertanyaan-pertanyaan ini berputar di kepala Rama, membuatnya semakin gelisah. Rama tahu bahwa sebagai seorang supir, dia seharusnya hanya fokus pada tugasnya dan tidak terlalu mencampuri urusan pribadi majikannya. Namun, melihat Cik Mei dalam kondisi seperti ini membuatnya tidak bisa hanya diam. Hatinya berkata bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk menenangkan majikannya, tetapi di sisi lain, ia tidak ingin melanggar batasan profesional. Akhirnya, setelah merasa bahwa ia tidak bisa membiarkan situasi ini berlarut-larut, Rama memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan suara lembut, ia mencoba memanggil Cik Mei, berharap mendapatkan jawaban. Namun, Cik Mei tetap diam dalam tangisannya, membuat Rama semakin khawatir. Keadaan ini membuat Rama merasa semakin tak berdaya, seolah-olah ia terjebak dalam situasi yang tidak dapat ia kendalikan. Dengan hati-hati, Rama memberanikan diri untuk bertanya kepada Cik Mei, "Maaf, Bu, apakah ada yang salah dengan saya?" Suaranya bergetar sedikit, mencerminkan kepanikan dan kebingungannya. Rama berharap bahwa jika ada sesuatu yang salah dengan dirinya, Cik Mei akan memberitahunya agar ia bisa memperbaiki kesalahannya. Cik Mei terdiam sejenak mendengar pertanyaan Rama. Tangisannya mulai mereda, tetapi air mata masih mengalir di pipinya. Ia menghapus air mata dengan cepat dan mencoba untuk mengendalikan emosinya. Pertanyaan Rama membuatnya sadar bahwa ia telah membiarkan emosinya mengalir terlalu jauh, tanpa memperhatikan bahwa Rama mungkin merasa bersalah tanpa alasan yang jelas. Dengan suara yang masih bergetar, Cik Mei menjawab, "Tidak, Rama. Tidak ada yang salah dengan kamu. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun." Cik Mei mencoba tersenyum, meskipun senyum itu dipaksakan. Ia tahu bahwa tangisannya telah membuat Rama cemas, dan itu bukanlah niatnya. Namun, rasa sakit yang ia rasakan karena perlakuan suaminya terlalu berat untuk ia pendam sendiri. Rama merasa sedikit lega mendengar jawaban Cik Mei, tetapi kebingungannya belum sepenuhnya hilang. "Kalau begitu, apa yang membuat ibu sedih?" tanya Rama dengan hati-hati. Ia tahu bahwa ini mungkin adalah batasan yang tidak seharusnya ia lewati, tetapi hatinya tidak bisa membiarkan Cik Mei menghadapi kesedihannya sendirian. Di dalam hatinya, Rama hanya ingin Cik Mei merasa lebih baik, apapun alasannya. Setelah mendengar pertanyaan Rama, Cik Mei merasakan dorongan kuat untuk menceritakan apa yang sedang ia alami. Selama ini, ia menyimpan segala kesedihan dan kekecewaannya terhadap suaminya seorang diri, tanpa pernah berbagi dengan siapapun. Namun, dalam keheningan mobil yang sedang melaju itu, Cik Mei merasa bahwa ia tidak bisa lagi menahan semuanya sendirian. Dengan suara yang masih gemetar, Cik Mei mulai bercerita kepada Rama tentang perlakuan suaminya. Ia mengungkapkan betapa ia sering mendapatkan perlakuan kasar, baik secara fisik maupun verbal, dari suaminya. Ia merasa tidak dihargai sebagai seorang istri, dan bahkan sering merasa sendirian meskipun berada di dalam rumah yang sama. Setiap hari, Cik Mei menjalani kehidupan yang penuh dengan tekanan dan rasa sakit, tanpa ada tempat untuk meluapkan perasaannya. Rama mendengarkan dengan seksama, tidak memotong cerita Cik Mei sedikit pun. Ia merasa iba dan marah dalam waktu yang bersamaan. Iba karena Cik Mei harus menanggung penderitaan seperti itu, dan marah karena seorang wanita sebaik Cik Mei diperlakukan dengan begitu kejam oleh suaminya sendiri. Meski ia hanya seorang supir, Rama merasakan dorongan untuk melindungi Cik Mei dari segala kesakitan yang ia alami. Setelah menceritakan semuanya, Cik Mei merasa lega, namun di saat yang sama, emosinya semakin tidak terbendung. Tangisnya yang semula mereda, kini kembali pecah dengan lebih hebat.
Air mata mengalir deras di pipinya, sementara isak tangisnya semakin keras. Chick Mei menutupi wajahnya dengan kedua tangan, merasa tidak berdaya menghadapi semua perasaan yang selama ini ia pendam. Rama merasa bingung dan cemas melihat Chick Mei menangis semakin keras. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk membuat Chick Mei merasa lebih baik. Tangisan itu membuat Rama merasa seolah-olah dunia di sekitarnya hancur. Ia tidak pernah menyangka bahwa seorang wanita yang begitu kuat dan sukses seperti Chick Mei bisa merasakan kesakitan yang begitu mendalam. Di tengah kebingungannya, Rama hanya bisa mengucapkan kata-kata penenang yang terlintas dalam pikirannya. "Chick, tolong tenang. Saya tidak tahu harus bagaimana, tapi saya ada di sini kalau Chick butuh teman bicara," ucap Rama dengan suara lembut. Namun, tangisan Chick Mei seolah tidak bisa dihentikan. Kesedihan yang ia rasakan terlalu mendalam, dan Rama hanya bisa merasa tak berdaya di sampingnya. Melihat Chick Mei semakin tenggelam dalam kesedihannya, Rama merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu. Ia memutuskan untuk menepi di pinggir jalan, mencari tempat yang cukup sepi agar mereka bisa berhenti sejenak. Setelah mobil berhenti, Rama mematikan mesin dan memalingkan tubuhnya menghadap ke Chick Mei yang masih terisak di kursi penumpang. Dengan hati-hati, Rama meraih tangan Chick Mei yang masih menutupi wajahnya. Ia tidak tahu apa lagi yang bisa ia lakukan untuk menghibur Chick Mei selain memberikannya sedikit sentuhan kehangatan. Dengan perlahan, ia mengelus rambut Chick Mei, mencoba memberikan ketenangan melalui sentuhannya. "Sudah, Chick. Sabar ya, semua akan baik-baik saja," kata Rama dengan suara yang lembut dan penuh perhatian. Sentuhan itu seketika memberikan rasa nyaman pada Chick Mei. Meski tangisannya masih belum sepenuhnya reda, ia mulai merasa sedikit lebih tenang. Sentuhan lembut di rambutnya, meskipun sederhana, memberikan perasaan bahwa ada seseorang yang peduli dan memperhatikannya. Ini adalah sesuatu yang sudah lama ia rindukan, tetapi jarang ia dapatkan dari suaminya. Setelah beberapa saat, perlahan-lahan tangisan Chick Mei mulai mereda. Ia merasa sedikit lebih tenang setelah mencurahkan isi hatinya dan menerima perhatian dari Rama. Chick Mei menarik napas dalam-dalam beberapa kali, berusaha mengendalikan emosinya yang masih tersisa. Meski matanya masih basah oleh air mata, perasaannya sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Rama terus mengelus rambut Chick Mei dengan lembut, memastikan bahwa majikannya merasa nyaman. Meski hatinya masih diliputi rasa cemas, Rama merasa lega melihat Chick Mei mulai tenang. Ia berharap bahwa perhatian kecil yang ia berikan dapat membantu Chick Mei mengatasi rasa sakitnya, setidaknya untuk sementara waktu. Sebagai seorang supir, ini adalah hal terbaik yang bisa ia lakukan untuk majikannya. Chick Mei menghapus sisa-sisa air mata di pipinya dan mulai mengatur napasnya yang masih sedikit tersengal. Ia merasa sedikit malu karena telah menunjukkan sisi lemah dirinya di depan Rama, tetapi di sisi lain, ia merasa bersyukur bahwa ada seseorang yang mendengarkan dan peduli padanya di saat-saat sulit seperti ini. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Chick Mei merasa tidak sepenuhnya sendirian. Ketika Chick Mei sudah mulai tenang, Rama tiba-tiba tersadar bahwa ia telah melampaui batasan perannya sebagai supir. Dengan cepat, ia menarik tangannya yang sejak tadi mengelus rambut Chick Mei. Wajahnya memerah karena malu dan cemas. Ia menyadari bahwa tindakannya tadi bisa dianggap lancang oleh majikannya. "Maaf, Bu. Saya sudah lancang," ucapnya dengan suara gugup sambil menunduk. Chick Mei, yang masih merasakan hangatnya perhatian dari Rama, tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, Rama. Kamu hanya berusaha membantu, dan saya menghargai itu," jawab Chick Mei dengan suara yang lebih lembut. Meskipun ia tahu bahwa ada batas yang seharusnya tidak dilanggar antara dirinya dan Rama, namun perhatian yang tulus itu membuatnya merasa lebih baik. Rama merasa sedikit lega mendengar jawaban Chick Mei, tetapi rasa bersalah masih menyelimuti hatinya. Ia tidak ingin ada kesalahpahaman atau masalah antara dirinya dan Chick Mei. "Terima kasih, Bu, karena sudah mengerti. Saya hanya ingin Chick merasa lebih baik," kata Rama, mencoba menunjukkan bahwa niatnya benar-benar tulus tanpa maksud apapun. Setelah beberapa saat hening, Rama kembali menyalakan mobil dan bersiap melanjutkan perjalanan, meski dalam hati masih ada perasaan tidak menentu. Setelah kejadian yang menguras emosi tersebut, Chick Mei merasa ada sesuatu yang masih belum terselesaikan. Hatinya masih diliputi kegelisahan dan rasa butuh perhatian yang lebih dari sekadar elusan rambut atau kata-kata penenang. Ada sesuatu dalam dirinya yang menginginkan lebih,
sesuatu yang selama ini ia pendam dan baru sekarang perlahan-lahan muncul ke permukaan. Saat Rama bersiap untuk melanjutkan perjalanan, Cik Mei dengan lembut memegang lengannya dan berkata, "Tunggu sebentar, Rama." Kata-katanya terdengar tenang, tetapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat Rama menghentikan gerakannya. Ia merasakan bahwa Cik Mei ingin mengatakan atau melakukan sesuatu yang penting, sesuatu yang mungkin akan mengubah hubungan mereka. Rama berhenti dan kembali duduk tenang di kursinya, menunggu dengan sabar. Ia bisa merasakan ketegangan yang masih ada di dalam mobil, meskipun suasana sudah lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Di dalam hatinya, Rama bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkan oleh Cik Mei, dan mengapa ia meminta untuk menunggu. Tanpa diduga, Cik Mei tiba-tiba memeluk Rama dengan erat. Pelukan itu begitu kuat dan penuh emosi, seolah-olah Cik Mei telah lama menahan perasaannya dan sekarang akhirnya menemukan kesempatan untuk melepaskannya. Dalam pelukan itu, ada perasaan kesepian, kerinduan, dan kebutuhan akan kasih sayang yang sudah lama terabaikan. Rama terkejut oleh tindakan Cik Mei. Ia tidak pernah menyangka bahwa majikannya akan bertindak seperti ini. Namun, di tengah keterkejutannya, Rama merasakan kehangatan yang mendalam dalam pelukan tersebut. Pelukan itu bukan hanya sekadar sebuah tindakan spontan, tetapi juga ungkapan dari hati yang terluka dan merindukan perhatian. Rama merasa tubuhnya kaku untuk sesaat, bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Namun, perlahan-lahan ia merespon pelukan Cik Mei dengan mengulurkan tangannya dan memeluknya balik. Ia membalas pelukan itu dengan perasaan campur aduk, antara kebingungan, empati, dan sesuatu yang lebih dalam yang baru saja ia sadari. Saat mereka berdua saling berpelukan, Rama mencoba mengendalikan perasaannya. Ia masih merasa bahwa ini semua terjadi terlalu cepat dan tidak terduga. Namun, di sisi lain, ia merasakan kedekatan yang begitu nyata dengan Cik Mei, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ada kehangatan yang tulus dalam pelukan itu, seolah-olah mereka berdua menemukan pelarian dari dunia yang keras di luar sana. Rama tidak berkata apa-apa selama beberapa saat, membiarkan Cik Mei menumpahkan perasaannya dalam pelukan itu. Ia hanya bisa berharap bahwa pelukan ini bisa memberikan sedikit ketenangan yang selama ini Cik Mei cari. Tetapi, di balik semua itu, Rama mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Cik Mei mungkin lebih dari sekadar rasa hormat dan tanggung jawab sebagai seorang supir. Setelah beberapa saat, Rama menarik napas dalam-dalam dan menguatkan dirinya untuk menghadapi situasi yang semakin rumit. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi selanjutnya, itu akan mengubah hubungan mereka selamanya. Dan meskipun ia merasa tidak siap untuk menghadapi konsekuensinya, ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh di hatinya. Dalam pelukan itu, Cik Mei akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya yang selama ini ia pendam. Ia merasa bahwa ini adalah saat yang tepat, setelah segala kesedihan dan kesepian yang ia alami, untuk jujur tentang apa yang sebenarnya ia rasakan. Dengan suara yang masih sedikit bergetar, Cik Mei berkata pelan, "Rama, aku butuh perhatian. Aku sudah lama merasa kesepian dan sebenarnya, aku sudah lama menyukaimu, bukan sebagai supir." Kata-kata itu membuat Rama terkejut sekali lagi. Ia tidak pernah menyangka bahwa Cik Mei, majikannya yang selama ini ia hormati, menyimpan perasaan terhadapnya. Perasaan itu bukan hanya sekadar simpati atau kasih sayang yang biasa, tetapi sesuatu yang lebih dalam dan lebih pribadi. Rama merasa hatinya berdetak kencang, mencoba mencerna apa yang baru saja ia dengar. Mendengar pengakuan itu, Rama mulai memahami betapa kesepiannya Cik Mei selama ini. Ia bisa merasakan ketulusan dalam kata-kata yang diucapkan Cik Mei, dan perasaannya sendiri mulai terungkap. Selama ini, ia mungkin tidak menyadarinya, tetapi ada perasaan yang ia simpan untuk Cik Mei, sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan antara majikan dan supir. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Rama akhirnya mengumpulkan keberanian untuk menjawab pengakuan Cik Mei. Hatinya masih dipenuhi dengan keraguan, tetapi ia tahu bahwa kejujuran adalah satu-satunya cara untuk menghadapi situasi ini. Dengan suara yang lembut tetapi tegas, Rama berkata, "Saya juga, Cik Mei. Saya juga menyukai Cik Mei, lebih dari sekadar majikan." Kata-kata itu keluar dengan tulus dari hati Rama. Ia merasa lega setelah mengungkapkan perasaannya, meskipun masih ada kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Hubungan ini, yang awalnya sederhana sebagai supir dan majikan, kini telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih rumit dan dalam.
Cik Mei merasa terkejut dan senang mendengar pengakuan Rama. Ia tidak pernah menyangka bahwa perasaannya akan dibalas, dan sekarang, ia merasa ada harapan baru di tengah semua kesulitan yang ia hadapi. Meski situasi ini jauh dari ideal, Cik Mei merasa bahwa untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ada seseorang yang benar-benar peduli padanya, seseorang yang melihatnya sebagai wanita, bukan hanya sebagai seorang istri atau ibu. Setelah mengungkapkan perasaan mereka satu sama lain, suasana di dalam mobil menjadi lebih intim. Meskipun keduanya merasa lega karena perasaan mereka saling berbalas, ada perasaan canggung yang tetap mengisi keheningan. Cik Mei memikirkan langkah selanjutnya, menyadari bahwa hubungan ini tidak bisa berjalan begitu saja tanpa arah yang jelas. Dengan suara yang lembut, Cik Mei akhirnya membuka pembicaraan. "Rama, bagaimana kalau kita pacaran dulu?" Pertanyaan ini tidak hanya untuk memperjelas hubungan mereka, tetapi juga sebagai upaya Cik Mei untuk menemukan kebahagiaan di tengah kehancuran rumah tangganya. Ia ingin merasakan kasih sayang yang tulus, sesuatu yang tidak ia dapatkan dari suaminya. Rama terkejut dengan usulan itu. Sebagai seorang supir yang memiliki status sosial yang berbeda dengan Cik Mei, ia tidak pernah membayangkan akan menjalani hubungan romantis dengan majikannya. Namun, di dalam hatinya, Rama merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk memberikan perhatian dan kebahagiaan yang Cik Mei butuhkan. Setelah berpikir sejenak, Rama mengangguk dan berkata, "Baik, Cik Mei. Saya setuju." Setelah menerima usulan untuk pacaran, Rama masih merasa bingung dan sedikit canggung. Ia tahu bahwa hubungan ini akan membawa banyak tantangan, terutama karena status mereka yang berbeda. Namun, di balik semua keraguan itu, Rama juga merasa senang karena ia bisa lebih dekat dengan wanita yang diam-diam telah ia kagumi selama ini. Cik Mei bisa melihat kebingungan di wajah Rama, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah langkah yang perlu diambil jika mereka ingin melanjutkan hubungan ini dengan serius. "Jangan khawatir, Rama," kata Cik Mei menenangkan, "aku yakin kita bisa melewati semua ini bersama." Ucapan itu memberi Rama sedikit kelegaan, meskipun ia tahu bahwa jalan yang mereka tempuh tidak akan mudah. Meskipun masih ada banyak hal yang harus dipikirkan, Rama memutuskan untuk menjalani hubungan ini dengan hati yang terbuka. Ia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk memberikan kebahagiaan kepada Cik Mei, yang selama ini hidupnya penuh dengan kesedihan dan kesepian. Setelah memutuskan untuk memulai hubungan baru, Cik Mei merasa bahwa mereka perlu melewati batas-batas formalitas yang selama ini mereka miliki. Baginya, hubungan ini bukan lagi sekadar antara majikan dan supir, tetapi sesuatu yang lebih personal dan intim. Ia ingin agar Rama tidak lagi merasa canggung atau terlalu formal saat berdua dengannya. "Cuma ada satu syarat, Rama," kata Cik Mei dengan senyum lembut. "Jangan panggil aku Cik Mei lagi kalau kita sedang berdua. Mulai sekarang, panggil aku, sayang, ya." Permintaan ini sebenarnya sederhana, tetapi memiliki makna yang mendalam bagi Cik Mei. Ia ingin merasakan keintiman dan kebersamaan yang sesungguhnya dalam hubungan ini. Rama, meskipun awalnya sedikit terkejut, perlahan tersenyum dan mengangguk. "Baiklah, sayang," jawabnya pelan namun penuh makna. Ucapan Rama membuat hati Cik Mei berdebar, merasakan kehangatan dan perhatian yang telah lama ia rindukan. Bagi mereka berdua, ini adalah awal dari sesuatu yang baru dan penuh harapan. Mendengar Rama memanggilnya, "sayang," untuk pertama kalinya, Cik Mei merasa hatinya hangat. Panggilan itu, meskipun sederhana, memiliki arti yang sangat besar baginya. Itu bukan sekadar panggilan biasa, melainkan simbol dari kedekatan yang kini terjalin di antara mereka. Hubungan ini mungkin baru, tetapi sudah mulai tumbuh menjadi sesuatu yang istimewa. Cik Mei menatap Rama dengan penuh kasih, merasa ada kepercayaan yang mulai tumbuh di antara mereka. Meskipun status mereka sebagai majikan dan supir masih ada, tetapi di hati mereka, batasan itu perlahan menghilang. Mereka bukan lagi sekadar dua orang yang berbeda status, tetapi dua hati yang saling mengisi kekosongan masing-masing. Rama, meskipun masih sedikit canggung, merasakan kebahagiaan yang baru. Ia merasa bahwa hubungan ini adalah sesuatu yang layak untuk diperjuangkan, meskipun mungkin banyak rintangan di depan. Dengan kehangatan yang mereka rasakan sekarang, Rama yakin bahwa mereka bisa melewati semua tantangan yang ada. Setelah momen penuh emosi itu, keduanya akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Ada perasaan baru yang hadir di antara mereka, sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan kerja.
Perjalanan ini, yang awalnya hanya untuk membeli spare part, kini menjadi lebih dari itu, sebuah perjalanan yang mungkin akan membawa mereka ke arah yang tak terduga. Di sepanjang perjalanan, suasana dalam mobil terasa lebih hangat dan akrab. Mereka saling bertukar senyum dan pandangan yang penuh makna, tanpa perlu kata-kata yang berlebihan. Ada kenyamanan yang mulai terbentuk di antara mereka, seolah-olah mereka telah menemukan tempat mereka masing-masing di hati satu sama lain. Chick May merasa lebih tenang dan bahagia daripada sebelumnya. Meski masih ada kekhawatiran tentang bagaimana hubungan ini akan berjalan ke depannya, ia yakin bahwa dengan Rama di sisinya, ia akan bisa menghadapi apapun. Bagi Rama, perjalanan ini adalah awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, tetapi sekarang ia siap untuk menjalaninya bersama Chick May. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Chick May dan Rama semakin erat. Setiap kali mereka bersama, mereka saling mengenal lebih dalam. Rama, yang sebelumnya hanya seorang supir bagi Chick May, kini telah menjadi seseorang yang sangat penting dalam hidupnya. Mereka berbagi cerita, tawa, dan bahkan kekhawatiran yang selama ini hanya tersimpan dalam hati masing-masing. Setiap pagi, saat Rama menjemput Chick May untuk bekerja, ada rasa rindu yang terpuaskan ketika mereka bertemu. Hubungan ini bukan lagi sekadar hubungan majikan dan supir, tetapi telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih intim dan penuh kasih sayang. Keduanya merasa nyaman dengan keadaan ini, meski mereka menyadari bahwa hubungan ini mungkin tidak akan diterima oleh semua orang di sekitar mereka. Mereka juga mulai merancang masa depan bersama, meskipun secara diam-diam. Chick May merasa lebih bahagia dan bersemangat setiap kali memikirkan kehidupan baru yang mungkin bisa ia jalani bersama Rama. Bagi Rama, meski ia masih bingung tentang bagaimana membawa hubungan ini ke tingkat yang lebih serius, ia berkomitmen untuk menjaga dan melindungi Chick May dengan sepenuh hatinya. Semakin dekatnya hubungan mereka membuat Chick May dan Rama sering menghabiskan waktu bersama di luar pekerjaan. Mereka sering berjalan-jalan ke tempat-tempat yang indah, menikmati kebersamaan tanpa tekanan atau kekhawatiran. Tempat-tempat yang dulu hanya menjadi latar belakang saat bekerja, kini menjadi saksi dari hubungan yang tumbuh di antara mereka. Mereka pergi ke taman-taman kota, pusat perbelanjaan, bahkan ke kafe-kafe kecil yang tersembunyi di sudut-sudut kota. Setiap momen yang mereka habiskan bersama terasa istimewa bagi Chick May. Ia merasa bebas dan bahagia, seolah-olah masalah rumah tangganya hilang sejenak ketika ia bersama Rama. Bagi Rama, momen-momen ini adalah kesempatan untuk menunjukkan perhatiannya kepada Chick May, memastikan bahwa wanita yang ia cintai merasa bahagia dan dihargai. Saat malam tiba, setelah perjalanan mereka, Chick May sering teringat kembali momen-momen indah yang mereka lalui bersama. Hubungannya dengan Rama memberinya kekuatan untuk menghadapi kehidupan sehari-hari yang penuh tekanan. Meskipun hubungan ini dijalani secara diam-diam, kebahagiaan yang ia rasakan bersama Rama lebih dari cukup untuk menutupi kekhawatirannya akan apa yang mungkin terjadi di kemudian hari. Chick May merasakan kebahagiaan yang luar biasa dalam hidupnya. Hubungannya dengan Rama membawa warna baru dalam kehidupannya yang sebelumnya dipenuhi dengan kesedihan dan kekecewaan. Setiap hari yang ia lalui bersama Rama terasa lebih bermakna, dan ia mulai merasa hidupnya kembali memiliki tujuan. Chick May tidak lagi merasa sendirian, karena Rama selalu ada untuk mendengarkan, mendukung, dan memberinya perhatian yang selama ini ia rindukan. Chick May sangat senang karena hubungan mereka berjalan lancar, tanpa ada hambatan berarti. Ia merasa beruntung memiliki Rama di sisinya, seseorang yang begitu tulus mencintainya tanpa memandang status atau latar belakang.
Perasaan cinta yang tumbuh di antara mereka membuat Chick May merasa lebih kuat dan mampu menghadapi apapun yang terjadi dalam hidupnya. Namun, meskipun kebahagiaan ini terasa begitu nyata, Chick May juga sadar bahwa hubungan mereka masih harus disembunyikan dari orang lain. Ia tahu bahwa tidak semua orang akan menerima hubungan ini dengan tangan terbuka. Bagi Chick May, selama ia bersama Rama, kebahagiaan itu layak diperjuangkan, meski dengan segala risiko yang mungkin menyertainya. Malam itu, suami Chick May pulang dalam keadaan mabuk berat. Seperti biasanya, kemarahan yang tidak jelas alasannya meledak begitu saja. Namun kali ini, amarahnya lebih parah dari biasanya. Suami Chick May dengan brutal melayangkan pukulan dan tendangan, meninggalkan bekas memar di tubuh Chick May. Tangisan dan jeritannya tidak membuat suaminya menghentikan aksi biadabnya, malah semakin membuatnya terpancing untuk melampiaskan lebih banyak kekerasan. Setelah suaminya selesai meluapkan amarahnya, Chick May tergeletak di lantai, tubuhnya bergetar dengan sakit yang merasuki setiap inci kulitnya. Air mata mengalir deras di wajahnya, namun tidak ada lagi daya untuk melawan. Luka fisik yang dia terima bukanlah yang pertama, tetapi kali ini rasa sakitnya terasa lebih mendalam, seolah menghancurkan semua sisa kekuatan yang dia miliki. Dalam keadaan tubuh yang lemah, Chick May hanya bisa terbaring dengan pandangan kosong. Hatinya penuh dengan rasa takut dan keputusasaan. Tidak ada lagi harapan dalam pernikahan ini, hanya penderitaan yang terus berulang. Di tengah kesakitan itu, Chick May mulai memikirkan satu-satunya orang yang bisa memberinya sedikit kedamaian, Rama. Keesokan harinya, Chick May bangun dengan tubuh yang penuh luka dan hati yang hancur. Suaminya sudah pergi ke kantor, meninggalkan rumah tanpa sedikit pun penyesalan atas apa yang telah dia lakukan. Chick May duduk di tepi tempat tidur, melihat bayangannya di cermin yang kini dipenuhi luka dan memar. Setiap gerakan kecil membuatnya merasa sakit, tetapi rasa sakit fisik itu masih lebih ringan dibandingkan dengan rasa sakit di hatinya. Air mata Chick May mengalir tanpa henti. Dia tidak tahu harus berbuat apa lagi, rasa putus asa dan ketidakberdayaan menguasai dirinya. Tidak ada tempat untuk melarikan diri, tidak ada tempat untuk mencari perlindungan. Hanya ada Rama, satu-satunya orang yang mengerti penderitaannya, satu-satunya yang memberikan rasa nyaman di tengah semua kekacauan ini. Di tengah tangisannya, pikiran Chick May terus berputar, mencari jalan keluar dari neraka yang dia hadapi setiap hari. Dia tahu dia harus melakukan sesuatu, tetapi tubuh dan pikirannya terlalu lelah untuk berpikir jernih. Namun, satu hal yang pasti, dia harus bertemu dengan Rama untuk menenangkan dirinya, untuk menemukan sedikit kedamaian. Sore harinya, dengan hati yang masih penuh luka, Chick May menghubungi Rama dan memintanya untuk menjemput. Suaranya terdengar lemah dan putus asa, tetapi ada ketegasan di balik kata-katanya. Rama, yang sudah terbiasa dengan panggilan Chick May, segera menyanggupi dan menjemputnya tanpa banyak bertanya. Saat Rama tiba, dia bisa melihat jelas tanda-tanda kelelahan dan kesakitan di wajah Chick May. Meskipun hatinya berdebar dengan kekhawatiran, dia tetap bersikap tenang, menunggu Chick May berbicara terlebih dahulu. Dengan suara bergetar, Chick May memintanya untuk pergi dari rumah dan mencari tempat untuk menenangkan pikiran, menjauh dari segala masalah yang sedang dia hadapi. Tanpa bertanya lebih lanjut, Rama mengarahkan mobil mereka ke tempat yang lebih tenang. Dia tahu bahwa Chick May membutuhkan waktu untuk memulihkan diri, dan sebagai satu-satunya orang yang Chick May percaya, Rama bertekad untuk memberikan dukungan penuh. Mereka mengemudi tanpa arah yang pasti, hanya berusaha melarikan diri sejenak dari kenyataan pahit yang ada. Setelah beberapa saat berkeliling kota tanpa tujuan, Chick May meminta Rama untuk berhenti di sebuah hotel yang terletak di pinggiran kota. Wajahnya masih diliputi kesedihan, tetapi ada tekad yang kuat di dalam matanya. Tanpa menjelaskan alasannya, dia mengajak Rama untuk masuk ke dalam hotel tersebut. Rama merasa bingung dengan permintaan Chick May yang tidak biasa, tetapi dia tidak berani menolak. Dia mengikuti Chick May masuk ke dalam hotel dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, dia ingin melindungi Chick May dari segala hal yang bisa memperburuk keadaan, tetapi di sisi lain, dia merasa bahwa Chick May membutuhkan privasi dan kebebasan untuk memutuskan apa yang ingin dia lakukan. Mereka masuk ke dalam kamar hotel yang nyaman, dan Chick May duduk di tepi tempat tidur dengan kepala menunduk. Wajahnya penuh dengan kelelahan dan kesedihan yang mendalam. Rama hanya bisa berdiri di dekat pintu, merasa tidak nyaman dengan situasi yang ada, tetapi tetap siap memberikan apapun yang Chick May butuhkan.
Rama berdiri di sudut kamar, masih bingung dengan apa yang sebenarnya diinginkan oleh Cik Mei. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang sangat salah, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Saat Cik Mei menatapnya dengan mata yang penuh air mata, Rama merasakan dorongan kuat untuk berada di sisinya, tetapi dia juga takut melangkah lebih jauh. Cik Mei, dengan suara yang hampir tidak terdengar, mengajak Rama untuk duduk di sebelahnya. Rama ragu sejenak, tetapi akhirnya dia melangkah mendekat dan duduk di samping Cik Mei. Suasana di kamar itu penuh dengan ketegangan, tetapi juga dengan kehangatan yang aneh. Cik Mei memegang tangan Rama dengan erat, seolah-olah dia adalah satu-satunya yang bisa memberinya kekuatan untuk bertahan. Rama mengiyakan ajakan Cik Mei dengan pelan, meskipun hatinya masih diliputi keraguan. Dia tahu bahwa ini bukan situasi yang normal, tetapi dia juga merasa bertanggung jawab untuk memberikan apa yang Cik Mei butuhkan saat ini. Tanpa kata-kata lebih lanjut, mereka duduk dalam diam, dengan hanya suara detak jantung mereka yang terdengar di keheningan kamar hotel tersebut. Cik Mei tak lagi mampu menahan air matanya. Kesedihan yang dia rasakan begitu mendalam hingga seluruh tubuhnya bergetar. Dengan lembut, dia menyandarkan kepalanya di pundak Rama, berharap bisa menemukan ketenangan di sana. Air mata yang mengalir tak henti-hentinya membuat pundak Rama menjadi basah, tetapi Cik Mei tidak peduli. Di tengah keheningan kamar hotel, tangisannya terdengar begitu pilu, seakan-akan seluruh beban hidupnya tumpah dalam isak yang tak terkendali. Rama yang berada di sampingnya merasa hatinya ikut hancur melihat wanita yang dia cintai menderita seperti ini. Meski dia hanya seorang supir, perasaannya terhadap Cik Mei sudah melampaui batasan antara majikan dan pekerja. Melihat Cik Mei dalam keadaan seperti ini, dia merasa perlu melakukan sesuatu untuk menghapus kesedihannya. Namun, dia masih bingung harus mulai dari mana, karena situasi ini terlalu rumit baginya. Di tengah tangisan Cik Mei, Rama hanya bisa memberikan kehadirannya sebagai penopang. Dia tahu, saat ini Cik Mei tidak membutuhkan kata-kata penghiburan, tetapi kehadiran seseorang yang bisa dia percayai. Pundak Rama menjadi satu-satunya tempat di mana Cik Mei bisa bersandar dan melepaskan semua kepedihan yang dia rasakan. Rama perlahan mengangkat tangannya dan dengan penuh hati-hati, dia merangkul Cik Mei. Pelukan itu tidak erat, tetapi cukup untuk memberikan rasa nyaman yang dibutuhkan oleh Cik Mei. Tubuh Cik Mei yang masih bergetar perlahan mulai tenang dalam pelukan hangat Rama. Dalam keheningan kamar hotel, pelukan itu terasa seperti benteng yang melindungi Cik Mei dari segala penderitaan yang ada di luar sana. Rama tidak mengatakan apa-apa, dia hanya memeluk Cik Mei dengan lembut, memberikan kehangatan yang dia butuhkan saat ini. Dia tahu bahwa pelukan ini mungkin tidak akan menyelesaikan semua masalah yang dihadapi Cik Mei, tetapi setidaknya bisa meredakan sedikit rasa sakit yang dia rasakan. Bagi Rama, ini adalah satu-satunya cara dia bisa menunjukkan bahwa dia ada untuk Cik Mei, siap mendukungnya kapan saja. Cik Mei yang merasa ada di dalam pelukan Rama, mulai merasakan kedamaian yang sudah lama hilang dari hidupnya. Dia merasa aman, terlindungi, dan dicintai, meskipun itu hanya sementara. Pelukan Rama memberinya kekuatan baru untuk terus bertahan, meski di dalam hatinya masih ada banyak luka yang belum sembuh. Setelah beberapa saat dalam pelukan Rama, Cik Mei merasakan ada sesuatu yang berbeda di hatinya. Rasa sakit yang tadi menghimpit perlahan-lahan mulai digantikan oleh perasaan nyaman dan cinta. Dengan lembut, dia membalas pelukan Rama, membiarkan dirinya tenggelam dalam momen tersebut. Dalam pelukan itu, Cik Mei merasa seolah semua masalah di dunia ini menghilang, dan hanya ada dia dan Rama. Tanpa pikir panjang, Cik Mei mendekatkan wajahnya ke pipi Rama dan mendaratkan sebuah ciuman lembut. Ciuman itu adalah ungkapan rasa terima kasih dan kasih sayangnya yang mendalam. Meskipun mungkin terlihat sederhana, bagi Cik Mei, ciuman itu adalah simbol dari perasaan yang sudah lama dia pendam. Rasa cinta yang perlahan tumbuh di hatinya selama ini kini menemukan jalannya untuk diungkapkan. Rama yang menerima ciuman itu terkejut, tetapi dia tidak menolak. Dia membiarkan Cik Mei mengekspresikan perasaannya dengan cara yang dia anggap tepat. Meskipun hatinya penuh dengan kebahagiaan, Rama juga merasa ada beban yang semakin berat. Hubungan ini kini semakin jauh dari batasan yang seharusnya, tetapi dia tidak bisa menolak perasaannya sendiri. Cik Mei menatap dalam-dalam ke mata Rama setelah ciuman tadi. Dalam tatapan itu, ada kejujuran dan ketulusan yang tidak bisa disembunyikan.
Dengan suara yang lembut namun penuh dengan emosi, dia mengucapkan kata-kata yang selama ini dia pendam, "Aku sayang kamu, sayangku." Kata-kata itu keluar dengan begitu alami, seolah-olah dia sudah lama ingin mengatakannya. Hati Chick Mei kini terbuka sepenuhnya, memperlihatkan betapa besar rasa cintanya kepada Rama. Rama terdiam sesaat mendengar pernyataan Chick Mei. Kata-kata itu menyentuh hatinya dengan begitu dalam, membuat perasaannya campur aduk antara kebahagiaan dan rasa bersalah. Dia tahu bahwa hubungan ini tidak seharusnya terjadi, tetapi cinta yang dia rasakan kepada Chick Mei membuatnya tidak bisa mengelak. Di matanya, Chick Mei bukan hanya seorang majikan, tapi seseorang yang telah mengambil alih hatinya. Rama mendekatkan dirinya ke Chick Mei dan dengan penuh kasih, dia membalas kata-kata Chick Mei. "Aku juga sayang kamu, Chick Mei," jawabnya dengan suara pelan. Meskipun dia tahu ini bisa membawa mereka ke jalan yang penuh risiko, Rama tidak bisa lagi menahan perasaannya. Chick Mei kini bukan lagi hanya bagian dari pekerjaannya, tapi juga bagian dari hidupnya yang tak tergantikan. Mendengar pengakuan dari Chick Mei, Rama merasa hatinya tergerak dengan rasa cinta yang begitu kuat. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya, dan untuk pertama kalinya, dia membiarkan hatinya berbicara. Dengan lembut, Rama mendekatkan wajahnya ke wajah Chick Mei, menatap mata yang dipenuhi dengan harapan dan cinta. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia mendaratkan ciuman lembut di bibir Chick Mei. Ciuman itu berlangsung singkat, tetapi penuh dengan emosi yang tak terucapkan. Itu adalah ciuman yang menandai awal dari hubungan yang lebih dalam antara mereka berdua, hubungan yang melampaui batasan sosial dan moral. Di dalam ciuman itu, Rama menyalurkan seluruh perasaannya, cinta, perhatian, dan keinginan untuk melindungi Chick Mei dari semua penderitaan yang dia alami. Chick Mei yang menerima ciuman itu merasa hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan. Selama ini, dia selalu merasa kesepian dan terabaikan, tetapi sekarang, di hadapan Rama, dia merasa hidup kembali. Ciuman itu menjadi pengikat antara mereka, sebuah ikatan yang mungkin tidak akan mudah dilepaskan. Mereka tahu bahwa jalan di depan penuh dengan tantangan, tetapi untuk saat ini, mereka hanya ingin menikmati momen kebersamaan ini, momen di mana cinta mereka bisa terungkap tanpa takut. Suasana di dalam kamar hotel menjadi semakin intim dan penuh gairah. Chick Mei dan Rama yang sudah saling mengungkapkan perasaan mereka, kini tenggelam dalam momen yang penuh cinta. Dengan didukung oleh keheningan malam dan lampu redup yang menyinari ruangan, keduanya tidak bisa lagi menahan keinginan untuk lebih dekat satu sama lain. Perasaan yang telah lama terpendam dan rasa kesepian yang mendalam membuat mereka merasa bahwa hanya dengan bersatu mereka bisa menemukan kedamaian yang selama ini hilang. Dengan lembut, Rama mulai mencium Chick Mei lagi, kali ini dengan lebih mendalam dan penuh perasaan. Chick Mei merespon dengan antusias, melepaskan semua rasa takut dan ragu yang sebelumnya mengikatnya. Mereka berdua saling menyentuh dengan kelembutan, seolah-olah saling menjaga agar tidak menyakiti satu sama lain. Hubungan ini mungkin tidak didasari oleh komitmen suci, tetapi bagi mereka, ini adalah pelarian dari kenyataan yang pahit dan kejam. Tanpa berkata-kata, mereka melanjutkan malam itu dengan menyatu dalam hubungan yang lebih intim. Tidak ada yang mengganggu mereka, tidak ada yang bisa memisahkan mereka di saat itu. Hanya ada mereka berdua, yang saling memberikan apa yang selama ini mereka rindukan, cinta, perhatian, dan kasih sayang yang tulus. Setelah melewati malam yang penuh dengan keintiman, Chick Mei merasa hatinya lebih ringan. Dalam pelukan Rama, dia menemukan kembali perasaan yang selama ini hilang dari hidupnya. Kasih sayang yang pernah dia rasakan dari suaminya kini hadir kembali, tetapi dari pria yang berbeda, Rama, supir yang selama ini setia mendampinginya. Malam itu membuka matanya bahwa dia masih layak untuk dicintai dan diperhatikan, meskipun bukan oleh suaminya sendiri. Rasa kebahagiaan dan ketenangan yang dia rasakan bersama Rama membuat Chick Mei merasa seperti seorang wanita yang kembali dihargai. Dia sadar bahwa apa yang dia lakukan mungkin salah di mata banyak orang, tetapi dalam hatinya, ini adalah satu-satunya cara untuk menyembuhkan luka yang sudah terlalu lama terabaikan. Bersama Rama, dia merasa hidupnya memiliki arti lagi, sesuatu yang selama ini hilang dalam pernikahannya yang penuh kekerasan. Chick Mei memandang Rama yang sedang tidur di sampingnya dengan penuh kasih. Dia tahu bahwa hubungan ini mungkin tidak akan mudah, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa siap untuk menghadapi apapun, asalkan ada Rama di sisinya.
Dia tidak lagi takut dengan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Saat ini, yang terpenting adalah kebahagiaan yang dia rasakan sekarang. Malam yang panjang itu akhirnya berlalu dengan mereka berdua masih saling memeluk dalam kehangatan. Chick Mei dan Rama tidak hanya sekali melakukan hubungan suami istri, tetapi beberapa kali hingga pagi menjelang. Setiap kali mereka melakukannya, mereka merasa semakin dekat satu sama lain, seakan-akan setiap sentuhan dan ciuman memperkuat ikatan di antara mereka. Hubungan ini bukan sekedar pelarian bagi Chick Mei, tetapi juga sebuah kebangkitan dari perasaan yang selama ini terpendam. Di luar, matahari mulai terbit, menandai hari yang baru. Tetapi di dalam kamar, waktu seolah berhenti bagi Chick Mei dan Rama. Mereka tidak mempedulikan dunia luar, yang ada di pikiran mereka hanyalah kebersamaan yang mereka miliki saat ini. Pagi itu, mereka tidak merasa terburu-buru untuk kembali ke rutinitas harian mereka. Sebaliknya, mereka menikmati setiap detik yang tersisa dalam pelukan satu sama lain. Rasa puas dan bahagia menyelimuti keduanya. Chick Mei merasa seolah telah menemukan kembali jiwanya yang hilang, dan Rama merasakan cinta yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Hubungan ini mungkin tidak sempurna, tetapi bagi mereka berdua, ini adalah satu-satunya hal yang terasa benar dalam hidup mereka saat ini. Ketika pagi benar-benar datang, Chick Mei memutuskan untuk tidak berangkat ke bengkel. Dia merasa bahwa setelah malam yang mereka lewati, dia butuh waktu untuk dirinya sendiri dan Rama. Pekerjaan bisa menunggu, tetapi kebahagiaan yang dia rasakan saat ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia abaikan. Dia ingin menikmati momen ini selama mungkin, tanpa harus terganggu oleh masalah pekerjaan atau tekanan dari suaminya. Rama, yang biasanya sudah siap untuk mengantar Chick Mei ke bengkel, kali ini hanya menuruti apa yang dikatakan Chick Mei. Dia memahami bahwa Chick Mei membutuhkan waktu untuk pulih dari semua tekanan yang dia alami, dan Rama siap untuk menjadi tempat di mana Chick Mei bisa merasa aman dan bahagia. Mereka memutuskan untuk tinggal di kamar hotel itu lebih lama, menikmati kebersamaan yang jarang mereka dapatkan. Hari itu, mereka menghabiskan waktu dengan berbicara, tertawa, dan saling berbagi perasaan yang selama ini terpendam. Tidak ada topik yang terlalu berat, hanya percakapan ringan yang membuat mereka merasa lebih dekat satu sama lain. Chick Mei merasa lega bisa menghabiskan waktu tanpa harus memikirkan suaminya atau masalah di rumah. Bersama Rama, dia merasa seperti wanita yang bebas dan dicintai. Rama yang biasanya bersikap tenang dan profesional kini membiarkan perasaannya mengambil alih. Dia tidak lagi memikirkan batasan antara dirinya dan Chick Mei, hanya mengikuti arus perasaan yang mengalir di antara mereka. Setiap keputusan yang diambil oleh Chick Mei, Rama ikuti tanpa banyak bertanya. Dia tahu bahwa apa yang mereka miliki sekarang adalah sesuatu yang rapuh, tetapi juga sangat berharga. Di sisi lain, Rama juga merasakan kebahagiaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Meskipun dia hanya seorang supir, di mata Chick Mei, dia adalah seseorang yang istimewa. Perasaan ini memberikan Rama keberanian untuk melangkah lebih jauh dalam hubungan mereka. Meskipun masa depan masih belum pasti, Rama siap untuk menghadapi apapun yang datang asalkan dia bisa bersama Chick Mei. Hari itu, Rama dan Chick Mei benar-benar menikmati waktu yang mereka miliki. Mereka tidak perlu banyak bicara untuk saling memahami. Hanya dengan berada di sisi satu sama lain, mereka sudah merasa cukup. Bagi Rama, ini adalah salah satu hari terbaik dalam hidupnya, dan dia berharap hari-hari seperti ini bisa terus berlanjut. Di tengah kebahagiaan yang dirasakan Chick Mei bersama Rama, tiba-tiba teleponnya berdering. Nama suaminya muncul di layar, membuat hati Chick Mei berdegup lebih kencang. Suaminya, yang selama ini jarang menghubungi kecuali ada hal penting, kini mencoba menghubunginya. Chick Mei merasa jantungnya berdegup lebih kencang, seolah ada sesuatu yang besar akan terjadi. Namun, ia masih enggan menjawab panggilan tersebut. Bagaimanapun, momen yang ia miliki bersama Rama terlalu berharga untuk diganggu oleh seseorang yang telah lama mengabaikannya. Rama, yang menyadari perubahan ekspresi Chick Mei, menatapnya dengan penuh perhatian. Ia tak mengatakan apa-apa, tetapi memberikan Chick Mei ruang untuk memutuskan apa yang ingin dia lakukan. Di satu sisi, Chick Mei merasa bersalah karena tidak menjawab telepon dari suaminya, tetapi di sisi lain, rasa sakit yang telah dia alami membuatnya merasa enggan untuk berkomunikasi lagi. Setelah beberapa saat, Chick Mei akhirnya memutuskan untuk mengabaikan panggilan tersebut, memilih untuk tetap berada di sisi Rama. Telepon terus berdering beberapa kali, tetapi Chick Mei tetap tidak menjawab.
Suaminya mungkin merasa cemas atau curiga, tetapi bagi Chick Mei, panggilan itu hanyalah pengingat akan rasa sakit dan kekecewaan yang selama ini dia rasakan. Akhirnya, telepon berhenti berdering, memberikan Chick Mei sedikit rasa lega. Ia memutuskan untuk menikmati waktu bersama Rama tanpa gangguan lebih lanjut. Setelah panggilan terakhir yang tidak terjawab, Chick Mei merasa dirinya terbebani oleh perasaan bersalah. Meskipun dia memilih untuk mengabaikan telepon dari suaminya, ada bagian dalam dirinya yang bertanya-tanya apakah itu keputusan yang benar. Dia tahu bahwa tidak menjawab telepon tersebut mungkin akan menimbulkan masalah baru, tetapi saat ini, kebahagiaan yang dia rasakan bersama Rama lebih penting baginya. Chick Mei mencoba untuk kembali fokus pada Rama dan momen mereka, meskipun pikirannya masih terganggu oleh telepon yang tidak terjawab itu. Rama, yang melihat bahwa Chick Mei tampak gelisah, mencoba mengalihkan perhatian Chick Mei dengan percakapan yang ringan. Mereka berbicara tentang berbagai hal, mencoba untuk menenangkan perasaan Chick Mei yang campur aduk. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa bayang-bayang suaminya masih membayangi pikiran Chick Mei. Bagaimanapun juga, suaminya adalah orang yang telah bersamanya selama bertahun-tahun, dan meskipun hubungan mereka tidak baik, ada ikatan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Malam itu, Chick Mei mencoba untuk melupakan panggilan tersebut dan kembali menikmati waktu bersama Rama. Mereka melanjutkan aktivitas yang membuat mereka berdua merasa nyaman dan bahagia. Tetapi, meskipun dia mencoba mengabaikannya, Chick Mei tahu bahwa panggilan dari suaminya itu bukan sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Suaminya pasti memiliki alasan untuk menelepon, dan dia merasa bahwa mungkin dalam waktu dekat, dia harus menghadapi kenyataan yang tidak bisa dihindari. Keesokan paginya, saat Chick Mei dan Rama bersiap untuk check out dari hotel, ponsel Chick Mei bergetar lagi. Kali ini, bukan panggilan, tetapi sebuah pesan teks dari suaminya. Dengan hati-hati, Chick Mei membuka pesan tersebut dan membaca kata-kata yang membuat hatinya terguncang. Suaminya meminta maaf atas semua perlakuan buruk yang telah dia lakukan selama ini dan menyatakan bahwa dia ingin berubah. Pesan itu panjang, penuh dengan ungkapan penyesalan dan janji untuk menjadi suami yang lebih baik. Chick Mei duduk diam, tidak percaya dengan apa yang baru saja dia baca. Selama bertahun-tahun dia menderita dalam pernikahan ini, suaminya tidak pernah sekalipun menunjukkan tanda-tanda ingin berubah. Tetapi sekarang, tiba-tiba saja, dia meminta maaf dan berjanji untuk berubah. Pesan itu membuat Chick Mei merasa bingung dan tidak tahu harus merespons bagaimana. Di satu sisi, dia merasa marah dan terluka karena harus menunggu selama ini untuk mendapatkan permintaan maaf tersebut. Di sisi lain, ada bagian dari dirinya yang masih mencintai suaminya dan ingin mempercayai bahwa perubahan itu mungkin terjadi. Rama, yang melihat Chick Mei diam dan tampak terpukul, mendekat dan bertanya apa yang terjadi. Chick Mei menunjukkan pesan itu kepada Rama, dan mereka berdua terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Bagi Rama, ini adalah situasi yang rumit, karena dia tahu bahwa Chick Mei masih mencintai suaminya, tetapi dia juga tidak ingin kehilangan wanita yang kini menjadi bagian penting dalam hidupnya. Chick Mei tidak bisa berhenti memikirkan pesan dari suaminya sepanjang hari. Kata-kata yang tertera di layar ponselnya terus berputar di benaknya, membuatnya merasa bingung dan gelisah. Dia terkejut, bahkan merasa tidak percaya bahwa suaminya akhirnya menyadari kesalahannya dan ingin berubah. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar di dalam dirinya, apakah dia bisa mempercayai suaminya lagi setelah semua yang terjadi? Apakah dia siap untuk memberikan kesempatan kedua? Selama bertahun-tahun, Chick Mei merasa dirinya terjebak dalam pernikahan yang penuh dengan kekerasan dan ketidakbahagiaan. Dia sudah kehilangan harapan bahwa suaminya akan berubah, dan itulah yang mendorongnya untuk mencari kebahagiaan di tempat lain, dalam pelukan Rama. Namun, sekarang setelah suaminya menyatakan niat untuk berubah, Chick Mei merasa hatinya terbelah. Bagaimanapun, dia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya bersama suaminya, dan meskipun terluka, dia masih merasakan cinta untuknya. Rama, yang menyadari perasaan campur aduk yang dialami oleh Chick Mei, hanya bisa mendukungnya dengan diam. Dia tahu bahwa ini adalah keputusan yang harus diambil oleh Chick Mei sendiri, dan apapun pilihannya, Rama akan menerima. Namun, di dalam hati kecilnya, Rama merasa takut kehilangan Chick Mei jika dia memutuskan untuk kembali kepada suaminya. Di tengah keraguannya, Chick Mei menyadari satu hal yang tidak bisa dia abaikan, bahwa dia masih mencintai suaminya, meskipun dengan semua kesalahan dan kekerasan yang telah dia lakukan.
Cinta itu mungkin telah terkubur di bawah lapisan luka dan kekecewaan, tetapi tidak pernah benar-benar hilang. Pesan permintaan maaf dari suaminya telah membangkitkan kembali perasaan yang lama terpendam, dan Chick Mei tidak bisa menepisnya begitu saja. Chick Mei merenung sepanjang hari, mencoba memahami apa yang sebenarnya dia rasakan. Di satu sisi, ada Rama yang telah memberikan kebahagiaan dan perhatian yang selama ini dia rindukan. Di sisi lain, ada suaminya yang meskipun telah banyak menyakitinya, tetap menjadi bagian penting dalam hidupnya. Chick Mei merasa terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama sulit. Bagaimanapun, dia tidak bisa mengabaikan cinta yang masih ada untuk suaminya, meskipun kecil. Rama, yang melihat Chick Mei tampak lebih murung dan tidak seceria biasanya, mencoba untuk menghiburnya. Tetapi, dia juga tahu bahwa ini adalah situasi yang sulit dan tidak ada kata-kata yang bisa benar-benar membuat semuanya menjadi lebih baik. Akhirnya, Rama hanya bisa berharap bahwa apapun keputusan yang diambil oleh Chick Mei, dia akan tetap bahagia dan merasa dicintai, baik oleh suaminya atau oleh Rama sendiri. Setelah merenung sepanjang hari dan dibingungkan oleh perasaannya yang bercampur aduk, Chick Mei akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah. Meskipun hatinya berat untuk meninggalkan Rama, dia merasa bahwa ini adalah sesuatu yang harus dia lakukan. Perasaan cintanya pada suaminya, meski terluka, masih ada, dan dia tidak bisa mengabaikan keinginan suaminya yang ingin berubah. Dengan perasaan tak menentu, Chick Mei berpamitan kepada Rama, berjanji bahwa mereka akan tetap menjaga komunikasi. Perjalanan pulang terasa panjang dan berat bagi Chick Mei. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi oleh kenangan masa lalu bersama suaminya, baik yang manis maupun yang pahit. Di satu sisi, ia merasa takut bahwa suaminya hanya akan mengulangi kesalahannya, tetapi di sisi lain, ada harapan kecil dalam hatinya bahwa mungkin suaminya benar-benar bisa berubah. Dengan tekad yang bercampur dengan keraguan, Chick Mei akhirnya tiba di depan rumahnya. Saat memasuki rumah, suasana terasa berbeda. Ada ketegangan yang menggantung di udara, tetapi juga harapan baru. Chick Mei memasuki ruang tamu dengan langkah ragu, berharap bahwa suaminya benar-benar bersungguh-sungguh dengan niatnya untuk berubah. Rumah yang dulu terasa seperti penjara baginya, sekarang memberikan perasaan yang ambigu, campuran antara ketakutan dan harapan. Begitu melihat Chick Mei memasuki rumah, suaminya langsung menghampirinya dengan wajah penuh penyesalan. Tanpa menunggu lama, dia segera memohon maaf kepada Chick Mei atas segala perbuatan kasarnya selama ini. Dengan suara yang bergetar, suaminya mengakui kesalahannya, menyadari betapa buruk dia memperlakukan Chick Mei selama bertahun-tahun. Ia berjanji akan berubah, menjadi suami yang lebih baik, dan tidak akan pernah menyakiti Chick Mei lagi. Chick Mei hanya berdiri diam, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut suaminya. Hatinya terasa hancur melihat suaminya yang selama ini keras dan penuh amarah, kini menangis di depannya, memohon ampunan. Perasaan marah, kecewa, dan cinta bercampur aduk dalam dirinya. Chick Mei ingin percaya bahwa suaminya benar-benar akan berubah, tetapi ada rasa takut yang masih membayanginya, takut jika ini semua hanya janji kosong. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Chick Mei mulai merasa hatinya luluh. Air matanya perlahan-lahan mulai mengalir, menandakan betapa dia telah merindukan suaminya yang dulu, sebelum kekerasan dan kebencian menguasai hubungan mereka. Akhirnya, Chick Mei menerima permohonan maaf suaminya dengan hati yang berat, tetapi juga dengan harapan bahwa semuanya akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Melihat Chick Mei menangis dan menerimanya kembali, suaminya merasa lega dan berjanji sekali lagi untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dia merangkul Chick Mei dengan penuh kasih sayang, seperti saat mereka baru menikah dulu. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Chick Mei merasakan kehangatan yang tulus dari suaminya. Mereka berdua menangis bersama, melepaskan semua beban dan luka yang selama ini mengisi pernikahan mereka. Seiring dengan berlalunya waktu, suaminya benar-benar berusaha untuk menepati janjinya. Dia mulai memperlakukan Chick Mei dengan lebih baik, memberikan perhatian dan kasih sayang yang selama ini hilang. Meskipun masih ada bekas luka yang belum sepenuhnya sembuh, Chick Mei mulai merasa bahwa pernikahannya mungkin bisa diperbaiki. Suaminya yang dulu keras dan kasar, kini menunjukkan sisi lembut yang sudah lama terkubur. Namun, meskipun hubungan mereka mulai membaik, Chick Mei tidak bisa melupakan Rama begitu saja. Meskipun dia berusaha fokus pada pernikahannya, bayang-bayang Rama masih ada di benaknya.
Hubungan mereka terlalu dalam untuk dilupakan begitu saja, dan Chick Mei merasa terjebak di antara dua perasaan yang bertolak belakang. Di satu sisi, dia ingin memperbaiki rumah tangganya, tetapi di sisi lain, dia tidak bisa mengabaikan perasaannya terhadap Rama. Chick Mei dan suaminya kini menjalani kehidupan pernikahan mereka dengan cara yang lebih baik. Mereka kembali hidup seperti pasangan suami istri pada umumnya, dengan rutinitas yang mengalir lebih tenang. Suaminya menunjukkan perubahan yang nyata, dia lebih lembut, lebih perhatian, dan berusaha untuk selalu ada untuk Chick Mei. Kehidupan rumah tangga mereka perlahan-lahan kembali ke jalur yang seharusnya, layaknya keluarga biasa yang saling mencintai dan mendukung satu sama lain. Namun, ada satu hal yang berbeda dan terus mengganggu pikiran Chick Mei, hubungannya dengan Rama. Meskipun dia mencoba mengalihkan perhatian sepenuhnya kepada suaminya, perasaan terhadap Rama tetap tidak bisa hilang begitu saja. Setiap kali Rama mengantar atau menjemputnya, ada ketegangan emosional yang tidak bisa diabaikan. Mereka masih saling bertukar pandang, masih saling menyimpan perasaan, meskipun tidak ada kata-kata yang diucapkan. Chick Mei merasa dirinya terjebak dalam situasi yang rumit. Di satu sisi, dia ingin setia kepada suaminya dan menjaga keharmonisan rumah tangganya. Namun, di sisi lain, perasaan terhadap Rama terlalu kuat untuk diabaikan. Hubungan mereka yang sebelumnya hanya sebatas majikan dan supir, kini berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam dan penuh dengan perasaan terlarang. Chick Mei tahu bahwa dia harus membuat keputusan, tetapi dia tidak yakin apa yang seharusnya dia lakukan. Rama, yang selama ini menyimpan kebimbangan di hatinya, akhirnya merasa waktunya telah tiba untuk menanyakan hubungan mereka kepada Chick Mei. Setelah beberapa waktu berlalu sejak mereka kembali dari hotel, Rama merasakan ada jarak yang mulai tumbuh di antara mereka. Meski Chick Mei masih bersikap manis dan perhatian, Rama tahu bahwa ada sesuatu yang berubah sejak Chick Mei memutuskan untuk kembali ke rumah dan menerima permintaan maaf suaminya. Saat mereka berdua berada di dalam mobil, dalam perjalanan pulang dari bengkel, Rama dengan suara pelan namun tegas bertanya kepada Chick Mei tentang masa depan hubungan mereka. Mendengar pertanyaan itu, Chick Mei merasa hatinya mencelos. Ia tidak menyangka Rama akan menanyakan hal yang selama ini ia hindari untuk dipikirkan. Chick Mei tahu bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, tetapi ia juga tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Ia menatap Rama yang tengah menyetir dengan penuh harap, dan sejenak terdiam, mencari kata-kata yang tepat untuk diucapkan. Dalam hati, Chick Mei tahu bahwa perasaan sayangnya pada Rama adalah nyata. Namun, ikatan pernikahannya dengan suaminya, yang sekarang berusaha berubah, membuatnya ragu untuk melangkah lebih jauh. Ia hanya bisa mengatakan bahwa perasaannya kepada Rama tidak berubah, meski ia sendiri tidak yakin apakah itu cukup untuk Rama. Chick Mei mengambil napas dalam-dalam sebelum akhirnya menjawab pertanyaan Rama. Dengan suara lembut namun penuh kebingungan, ia berkata bahwa perasaannya terhadap Rama masih sama seperti sebelumnya. Ia masih menyayangi Rama, namun situasi yang dihadapi membuatnya sulit untuk menentukan arah hubungan mereka ke depannya. Chick Mei ingin memastikan bahwa Rama tidak merasa diabaikan, meski ia sendiri merasa bingung dengan apa yang harus dilakukan. Mendengar jawaban Chick Mei, Rama hanya bisa tersenyum, meski senyum itu menyembunyikan kesedihan yang ia rasakan. Kata-kata Chick Mei membuatnya sadar bahwa meskipun Chick Mei menyayanginya, cinta mereka mungkin tidak akan pernah bisa terwujud seperti yang ia harapkan. Kesetiaan Chick Mei pada suaminya, yang kini berusaha memperbaiki kesalahannya, membuat Rama merasa tidak punya tempat di masa depan Chick Mei.
Rama tidak ingin memaksa Cik Mei untuk memilih, tetapi ia tidak bisa menutupi kekecewaannya. Ia hanya bisa berharap bahwa waktu akan memberikan jawaban yang mereka cari, meskipun ia sendiri tidak yakin apa yang akan terjadi. Rama mencoba menenangkan dirinya dengan tersenyum kepada Cik Mei. Namun, senyum itu tidak sampai ke hatinya. Di dalam hatinya, Rama merasa sedih dan kehilangan. Ia tahu bahwa cintanya pada Cik Mei adalah cinta yang tulus, tetapi ia juga menyadari bahwa ia mungkin tidak akan pernah bisa mendapatkan Cik Mei seutuhnya. Perasaan ini menghancurkannya, tetapi ia tidak ingin menunjukkan kelemahannya di depan Cik Mei. Cik Mei, yang duduk di sebelah Rama, dapat merasakan kesedihan yang tersembunyi di balik senyum Rama. Ia merasa bersalah karena tidak bisa memberikan kepastian kepada Rama. Meski ia tahu bahwa rasa sayangnya pada Rama masih ada, ia tidak bisa mengabaikan suaminya yang sekarang berusaha berubah demi mempertahankan pernikahan mereka. Dalam diam, Cik Mei berusaha mencari cara untuk menenangkan hati Rama. Ia tahu bahwa keputusan yang harus diambil tidak akan mudah, dan mungkin akan menyakitkan bagi salah satu atau bahkan keduanya. Namun, untuk saat ini, ia hanya bisa mencoba memberikan sedikit kenyamanan kepada Rama, meskipun ia tahu itu tidak cukup. Setelah beberapa saat, Cik Mei menyadari bahwa jawabannya tidak memberikan kepastian kepada Rama. Ia bisa melihat dari ekspresi Rama bahwa kata-katanya tadi hanya memperburuk keadaan. Cik Mei merasa bersalah karena tidak bisa memberikan kejelasan tentang hubungan mereka. Ia tahu bahwa Rama layak mendapatkan jawaban yang lebih pasti, tetapi hatinya masih terpecah antara dua pilihan yang sulit. Dalam keheningan mobil yang melaju, Cik Mei berpikir keras tentang apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Ia tahu bahwa hubungan mereka tidak bisa dibiarkan seperti ini, tergantung di antara ketidakpastian. Cik Mei merasa tertekan oleh beban perasaan yang bertentangan, dan ia tahu bahwa ia harus segera membuat keputusan yang akan memengaruhi kehidupan mereka berdua. Cik Mei memandang Rama dengan penuh kasih, berharap dapat menemukan cara untuk menyelesaikan dilema ini tanpa menyakiti hati mereka. Namun, semakin ia berpikir, semakin ia merasa bingung dan tidak tahu harus berkata apa. Dalam hati, ia hanya bisa berdoa agar keputusan yang ia buat nantinya adalah yang terbaik bagi mereka berdua. Melihat kebingungan dan tekanan yang dirasakan oleh Cik Mei, Rama memutuskan untuk mengajak Cik Mei berjalan-jalan ke taman. Ia berharap suasana yang tenang dan damai di taman bisa membantu mereka berdua menenangkan pikiran dan menemukan solusi untuk masalah yang sedang mereka hadapi. Rama ingin memberikan Cik Mei waktu dan ruang untuk berpikir, tanpa ada tekanan untuk segera memberikan jawaban. Sesampainya di taman, mereka berdua berjalan beriringan tanpa banyak bicara. Rama membiarkan Cik Mei menikmati keheningan dan suasana taman yang asri. Mereka duduk di bangku yang menghadap danau kecil, memandangi air yang tenang, berharap ketenangan itu bisa meresap ke dalam hati mereka yang sedang gundah. Cik Mei merasa sedikit lega berada di tempat yang tenang seperti ini. Ia tahu bahwa Rama selalu berusaha yang terbaik untuk membuatnya merasa nyaman, dan itu membuatnya semakin merasa bersalah karena tidak bisa memberikan jawaban yang jelas. Namun, di taman itu, ia juga menyadari bahwa perasaan sayangnya kepada Rama masih kuat. Tapi, ia tahu keputusan yang harus diambil tidak bisa berdasarkan perasaan semata. Dengan hati yang semakin berat, Cik Mei berusaha mencari jawaban yang tepat dalam keheningan taman itu. Cik Mei dan Rama duduk di bangku taman, menikmati keheningan dan ketenangan yang jarang mereka rasakan. Mereka berbicara pelan, membahas perasaan masing-masing tanpa menyadari bahwa bahaya mengintai mereka. Di tempat yang sama, tak jauh dari mereka, ternyata suami Cik Mei sedang berjalan-jalan untuk meredakan stres yang ia rasakan setelah pertengkaran terakhir dengan istrinya. Suami Cik Mei tidak menyangka akan melihat pemandangan yang menghancurkan hatinya. Dari kejauhan, ia melihat istrinya duduk bersama seorang pria muda yang dikenalnya sebagai supir pribadinya, Rama. Pada awalnya, ia hanya merasa heran, tetapi saat ia melihat mereka berbicara dengan intim dan saling menyentuh dengan penuh kasih sayang, amarah dan kecurigaan mulai membara di dadanya. Perasaan marah dan sakit hati meluap dalam diri suami Cik Mei. Ia tidak percaya bahwa istrinya, yang baru saja berjanji untuk memperbaiki hubungan mereka, ternyata sedang bermesraan dengan pria lain di belakangnya. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk menghampiri mereka dan meminta penjelasan. Ketika suami Cik Mei semakin dekat, ia bisa mendengar tawa kecil dan bisikan manis yang mereka tukar. Pemandangan itu membuat darahnya mendidih.
Ia tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dengan langkah cepat dan penuh emosi, ia berjalan menuju bangku tempat mereka duduk. Suara langkah kaki yang berat dan marah mulai terdengar oleh Cik Mei dan Rama, yang langsung menoleh dengan wajah terkejut. Suami Cik Mei, dengan wajah memerah karena marah, langsung menghentakkan kakinya di depan mereka. Ia melihat istrinya yang terlihat sangat nyaman berada di dekat Rama, dan hal itu membuat amarahnya semakin memuncak. Tanpa memberi kesempatan pada Cik Mei atau Rama untuk bicara, ia langsung melontarkan kata-kata tajam penuh kemarahan. Apa-apaan ini? Apa yang kalian lakukan di sini? Cik Mei, yang tadinya merasa tenang, kini merasa sangat ketakutan. Ia bisa merasakan intensitas amarah suaminya yang begitu kuat, dan ia tahu bahwa situasi ini bisa menjadi sangat buruk. Sementara itu, Rama hanya bisa terdiam, tidak tahu harus bagaimana menghadapi kemarahan suami Cik Mei yang begitu tiba-tiba dan mengancam. Dalam pikirannya, suami Cik Mei tidak pernah membayangkan bahwa istrinya bisa mengkhianatinya dengan cara seperti ini. Ia tidak pernah menduga bahwa Rama, pria muda yang ia pekerjakan sebagai supir, ternyata telah menjadi sosok yang lebih dari sekadar pelayan bagi istrinya. Perasaan dikhianati membuat hatinya hancur, tetapi kemarahan lebih mendominasi dirinya saat itu. Aku tidak percaya kau bisa melakukan ini, Mei. Dengan supir kita sendiri, kata suami Cik Mei dengan nada yang hampir tak bisa ia kendalikan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya penuh dengan kemarahan dan kekecewaan. Ia merasa dipermalukan, tidak hanya sebagai suami, tetapi juga sebagai pria yang mempercaya istrinya dan pekerjanya. Cik Mei tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Ia tahu bahwa apa yang dilakukan adalah salah, dan sekarang ia terperangkap dalam situasi yang mengerikan ini. Ia melihat wajah suaminya yang penuh amarah dan sakit hati, dan rasa bersalah serta ketakutan mulai merayapi dirinya. Ia tahu bahwa kata-kata tidak akan cukup untuk menjelaskan atau membenarkan apa yang telah terjadi. Sementara itu, Rama merasa sangat bersalah dan takut. Ia tahu bahwa hubungan yang mereka jalani adalah sebuah kesalahan, tetapi ia tidak pernah berpikir bahwa suami Cik Mei akan mengetahuinya dengan cara seperti ini. Namun, ia juga sadar bahwa ia harus menghadapi konsekuensinya, apapun itu. Suami Cik Mei, yang tidak bisa menahan amarah dan rasa dikhianatinya, menuntut penjelasan dari mereka berdua. Apa maksud dari semua ini, Mei? Apa yang sebenarnya terjadi di belakangku selama ini? Ia menatap istrinya dengan tatapan penuh tuntutan, sementara suaranya bergetar antara kemarahan dan kesedihan yang mendalam. Cik Mei tahu bahwa ia harus memberikan penjelasan, tetapi kata-kata tidak datang dengan mudah. Ia merasa lidahnya keluh, dan pikiran-pikirannya berkecamuk. Ia menyadari bahwa situasi ini lebih rumit daripada yang ia bayangkan, dan bahwa suaminya mungkin tidak akan pernah bisa memaafkan atau melupakan apa yang telah terjadi. Di sisi lain, ia juga tidak ingin menyakiti Rama lebih jauh, karena ia tahu bahwa Rama tidak sepenuhnya bersalah. Rama, yang juga terpukul oleh situasi ini, mencoba untuk berbicara, meski suaranya terdengar ragu. Pak, saya minta maaf. Ini semua kesalahan saya. Namun, suami Cik Mei memotongnya sebelum ia bisa melanjutkan, diam kamu. Aku ingin mendengar dari Mei, bukan dari kamu. Suami Cik Mei memandang istrinya dengan penuh harap, meski harapan itu diselimuti oleh rasa sakit. Ia ingin mendengar langsung dari Cik Mei tentang apa yang sebenarnya terjadi, meskipun hatinya hancur oleh kemungkinan-kemungkinan yang ada. Cik Mei merasa dunia seolah runtuh di hadapannya. Ia tahu bahwa tidak ada kata-kata yang bisa sepenuhnya menjelaskan apa yang terjadi. Seluruh keberaniannya terasa menghilang, dan yang tersisa hanyalah perasaan takut dan penyesalan yang mendalam. Ia melihat suaminya, pria yang telah menjadi bagian dari hidupnya selama bertahun-tahun, dan melihat bagaimana cintanya kini bertransformasi menjadi kebencian dan rasa sakit. Rama juga merasakan hal yang sama. Ia tahu bahwa situasi ini tidak akan berakhir dengan baik, dan ia merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Namun, ia juga tahu bahwa cintanya kepada Cik Mei adalah nyata, dan itu membuatnya semakin sulit untuk melepaskan diri dari keadaan ini. Ia hanya bisa berharap bahwa akan ada jalan keluar yang tidak akan terlalu menyakitkan bagi semua pihak. Dalam keheningan yang menegangkan itu, tidak ada yang bisa mengeluarkan kata-kata. Cik Mei dan Rama hanya bisa saling memandang dengan penuh penyesalan, sementara suami Cik Mei menunggu penjelasan yang mungkin tidak akan pernah bisa ia terima.
Dalam hati, mereka semua tahu bahwa apapun yang terjadi setelah ini, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Rama tidak bisa lagi hanya berdiri dan dia melihat ketakutan di wajah Cik Mei. Hatinya penuh dengan keberanian, meskipun ia tahu risiko yang dihadapinya besar. Bagaimanapun, ia tidak bisa membiarkan Cik Mei sendirian menghadapi suaminya yang sedang marah. Dengan suara bergetar namun tegas, ia akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. "Pak, izinkan saya bicara," katanya, mencoba menenangkan suasana yang semakin panas. Cik Mei terkejut mendengar Rama berbicara. Ia tahu bahwa ini adalah momen yang sangat berbahaya, dan ia khawatir Rama akan menjadi sasaran kemarahan suaminya. Namun, ia juga merasa lega bahwa Rama tidak meninggalkannya sendirian dalam situasi ini. Ia memegang tangan Rama erat-erat, mencoba mencari kekuatan dari kehadirannya. Suami Cik Mei menatap Rama dengan tatapan yang dingin dan penuh amarah. Ia tidak menyangka bahwa supir pribadinya, yang seharusnya hanya melayani keluarga mereka, kini berani berbicara dengan nada yang menantang. "Apa yang ingin kamu katakan?" tanyanya dengan nada yang dingin namun penuh ancaman. Rama menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan perkataannya. Ia tahu bahwa apa yang akan ia katakan bisa memperburuk keadaan, tetapi ia merasa ini adalah satu-satunya cara untuk menjelaskan situasinya. "Ini semua salah Anda, Pak. Semua ini terjadi karena kekerasan yang Anda lakukan kepada Cik Mei," ucapnya dengan tegas, meskipun di dalam hatinya ia merasa sangat takut. Kata-kata Rama membuat suami Cik Mei semakin marah. "Apa yang kamu katakan?" suaminya berteriak dengan suara yang menggema di taman. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa pria lain, apalagi supir pribadinya, menuduhnya melakukan kekerasan kepada istrinya. Namun, dalam kemarahannya, ia juga tidak bisa sepenuhnya menyangkal kebenaran dari tuduhan itu. Cik Mei terdiam, air matanya mulai mengalir. Ia tahu bahwa Rama mengatakan hal yang benar, tetapi mendengar hal itu diucapkan di depan suaminya membuat rasa takutnya semakin besar. Ia melihat suaminya dengan perasaan campur aduk antara cinta, ketakutan, dan rasa bersalah. Namun, ia tidak bisa membantah bahwa apa yang dikatakan Rama adalah kebenaran yang selama ini ia sembunyikan dari semua orang. Rama merasa hatinya hancur melihat Cik Mei yang semakin ketakutan. Dengan suara yang lebih tenang namun tetap tegas, ia melanjutkan, "Saya tidak tega melihat Cik Mei setiap hari menangis, Pak. Saya tahu ini bukan tempat saya untuk berbicara, tapi saya tidak bisa diam saja ketika melihat orang yang saya sayangi disakiti seperti itu." Suami Cik Mei merasa terkejut dan marah sekaligus. Ia tidak pernah menyangka bahwa istrinya akan menangis setiap hari karena ulahnya. Ia mulai berpikir tentang semua momen ketika ia melampiaskan kemarahannya pada Cik Mei, dan bagaimana ia tidak pernah menyadari dampaknya terhadap perasaan istrinya. Meskipun masih dipenuhi dengan amarah, sedikit keraguan mulai merayap pikirannya. Cik Mei, yang mendengar Rama menyuarakan rasa sakit yang selama ini ia rasakan, tidak bisa lagi menahan tangisnya. Ia menangis terisak-isak, merasakan semua beban yang ia pendam selama ini keluar seiring dengan air matanya. Semua ini benar," ucapnya pelan, hampir tidak terdengar. Ia tahu bahwa tidak ada cara lain untuk menyelamatkan pernikahannya tanpa mengakui kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Amarah suami Cik Mei tidak dapat lagi ditahan. Mendengar Rama berbicara seperti itu membuatnya merasa bahwa supir pribadinya telah memanfaatkan situasi yang buruk untuk mendekati istrinya. "Jadi kamu mengambil kesempatan dari itu?" katanya dengan nada penuh tuduhan, wajahnya memerah karena kemarahan yang membara di dalam dirinya. Rama merasa tersudut, tetapi ia tahu bahwa ia harus tetap tenang. "Tidak, Pak. Saya tidak pernah berniat seperti itu," jawabnya dengan tegas, meskipun di dalam hatinya ia tahu bahwa ia telah terjebak dalam situasi yang sulit. "Saya hanya ingin melindungi Cik Mei. Saya tidak tahan melihatnya menderita setiap hari. Saya tidak pernah bermaksud untuk mengambil keuntungan dari rasa sakitnya." Suami Cik Mei tidak bisa menerima jawaban itu begitu saja. Baginya, ini semua hanyalah alasan untuk menutupi kesalahan yang lebih besar. Ia merasa bahwa Rama telah melampaui batas dengan mencoba mendekati istrinya. "Kamu pikir aku akan percaya dengan semua alasanmu?" suaminya berteriak lagi, kali ini lebih marah. Baginya, tidak ada pembenaran untuk apa yang telah terjadi, dan ia merasa dikhianati oleh orang yang seharusnya ia percayai. Dengan hati-hati, Rama mencoba menjelaskan dirinya. "Tidak, Pak.
Saya hanya tidak tega melihat wanita sebaik Chick Mei Anda perlakukan kasar. Dia tidak pantas diperlakukan seperti itu. Dia pantas mendapatkan lebih. Dia pantas mendapatkan cinta dan perhatian, bukan rasa sakit. Kata-kata itu keluar dari mulutnya dengan tulus, meskipun ia tahu bahwa ini bisa memperburuk situasi. Kata-kata Rama menyentuh sebuah kebenaran yang selama ini diabaikan oleh suami Chick Mei. Meskipun ia marah, ada sesuatu dalam kata-kata Rama yang membuatnya terdiam sejenak. Ia tahu bahwa di dalam hatinya, ia telah melukai Chick Mei lebih dari yang pernah ia akui, dan itu adalah kenyataan yang sulit untuk diterima. Namun, ego dan kemarahannya masih menguasai dirinya. Chick Mei melihat suaminya terdiam, dan ia merasakan ketegangan di antara mereka bertiga. Ini adalah momen di mana segalanya bisa berubah. Apakah hubungan mereka akan berakhir atau ada jalan untuk memperbaikinya? Ia tidak tahu, tetapi ia berharap bahwa suaminya akan mendengarkan, bukan hanya pada Rama, tetapi juga pada dirinya sendiri, dan akhirnya menyadari bahwa perubahan diperlukan untuk menyelamatkan pernikahan mereka. Suami Chick Mei menatap istrinya dengan tatapan bingung dan penuh harap. Ia mencoba mengingat momen-momen beberapa hari terakhir di mana mereka berdua mencoba untuk memperbaiki hubungan mereka. "Bukankah kita sudah berbaikan beberapa hari ini, Mei?" Tanyanya dengan nada yang lebih lembut, seolah berusaha untuk mengingatkan Chick Mei akan usaha yang telah mereka lakukan untuk memperbaiki pernikahan mereka. Chick Mei terdiam sejenak, mencoba mengingat kembali momen-momen tersebut. Benar, mereka sudah mencoba untuk saling memahami dan berusaha menjalani kehidupan seperti pasangan suami istri yang normal. Namun, di dalam hatinya, Chick Mei masih merasa ada ketakutan yang tersisa. Rasa trauma dan ketidakpastian masih menggelayuti pikirannya, membuatnya sulit untuk sepenuhnya percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Suami Chick Mei mendekat, mencoba meraih tangan Chick Mei. "Aku tahu aku salah, dan aku mencoba memperbaikinya. Tapi kita harus bisa melewati ini bersama," lanjutnya, berharap kata-katanya bisa menenangkan hati Chick Mei. Namun, ia tidak menyadari bahwa apa yang ia anggap sebagai perbaikan, mungkin belum cukup bagi Chick Mei untuk merasa benar-benar aman dan nyaman dalam pernikahan mereka. Chick Mei tidak bisa lagi menahan air matanya. Kata-kata suaminya yang seharusnya membuatnya merasa lebih baik justru menambah rasa sakit yang ia rasakan. "Benar, kita berbaikan," jawab Chick Mei dengan suara gemetar, "tapi apakah ada jaminan kamu bakal tidak melakukan kekerasan lagi?" Pertanyaan itu keluar dari mulutnya dengan penuh emosi, menunjukkan betapa dalam luka yang ia rasakan. Suaminya terkejut mendengar kata-kata itu keluar dari mulut Chick Mei. Selama ini, ia mungkin berpikir bahwa semua akan baik-baik saja selama mereka bisa berdamai, tetapi ia tidak pernah benar-benar menyadari betapa dalam luka yang telah ia ciptakan. Melihat istrinya menangis dan mendengar kata-kata penuh keraguan itu, suaminya mulai memahami bahwa perbaikan yang mereka coba bangun mungkin belum cukup kuat untuk menghapus semua rasa sakit yang ada. Rama yang berdiri di dekat Chick Mei merasa hatinya teriris mendengar tangisan dan keraguan Chick Mei. Ia tahu bahwa rasa takut dan trauma yang dialami Chick Mei bukanlah sesuatu yang mudah untuk disembuhkan. Ia hanya bisa berharap bahwa suaminya akan benar-benar memahami betapa pentingnya bagi Chick Mei untuk merasa aman dan dicintai, tanpa rasa takut akan kekerasan yang bisa datang kapan saja. Suami Chick Mei benar-benar terkejut mendengar kata-kata yang keluar dari mulut istrinya. Ia tahu bahwa ia telah melakukan kesalahan besar di masa lalu, tetapi mendengar langsung dari Chick Mei bahwa ia masih merasa takut dan tidak yakin apakah kekerasan itu akan berhenti, benar-benar membuka matanya. Ia mulai menyadari bahwa masalah ini lebih besar daripada yang ia kira sebelumnya. Ia mundur selangkah, merasa terpukul oleh kenyataan yang baru saja diungkapkan oleh istrinya. Selama ini, ia berpikir bahwa dengan sedikit usaha, semuanya akan kembali seperti semula. Namun, kata-kata Chick Mei menunjukkan bahwa ada luka yang sangat dalam, yang tidak bisa sembuh hanya dengan kata-kata atau tindakan kecil. Ia merasa bingung dan tidak tahu harus bagaimana untuk memperbaiki semua ini. Chick Mei yang masih terisak merasa sedikit lega telah mengungkapkan perasaannya, meskipun ia tahu ini bisa memperburuk keadaan. Ia hanya ingin suaminya mengerti bahwa kekerasan yang terjadi bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dilupakan. Ia membutuhkan jaminan bahwa hal itu tidak akan terjadi lagi, tetapi ia tidak tahu apakah suaminya bisa memberikan jaminan itu. Dan itu adalah ketakutan terbesarnya.
Setelah beberapa saat dalam keheningan yang tegang, suami Chick Mei akhirnya mengumpulkan keberaniannya untuk berbicara lagi. Namun, kali ini, nada bicaranya berubah menjadi lebih tegas dan menantang. "Baiklah," katanya dengan tatapan tajam yang beralih dari Chick Mei ke Rama, "sekarang kamu pilih, Mei. Aku atau supir ini?" Pertanyaan itu mengandung ultimatum yang keras, menekan Chick Mei untuk membuat keputusan yang tidak mudah. Chick Mei merasa jantungnya berdetak semakin cepat mendengar pertanyaan itu. Bagaimana mungkin ia bisa memilih dalam situasi seperti ini? Di satu sisi, ia masih mencintai suaminya meskipun semua luka yang telah ia derita. Namun di sisi lain, Rama telah menjadi pelindung dan penyemangatnya di saat-saat terburuk dalam hidupnya. Pertanyaan suaminya membuatnya terjebak dalam dilema yang tak terpecahkan, dan ia tidak tahu harus menjawab apa. Rama, yang mendengar ultimatum itu, merasa hatinya hancur. Ia tahu bahwa situasi ini sangat sulit bagi Chick Mei, dan ia tidak ingin membuat keadaan semakin buruk. Namun, ia juga tidak ingin meninggalkan Chick Mei sendirian dalam menghadapi semua ini. Dengan hati-hati, ia mencoba memberi Chick Mei ruang untuk berpikir. Meskipun ia tahu bahwa pilihan apapun yang diambil Chick Mei akan membawa konsekuensi yang besar bagi mereka semua. Chick Mei berdiri di tengah taman, bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Ultimatum yang diberikan suaminya membuatnya semakin tertekan, seolah semua beban dunia tiba-tiba jatuh di pundaknya. Bagaimana ia bisa memilih antara dua pria yang memiliki tempat penting dalam hidupnya? Di satu sisi, ada suaminya yang pernah ia cintai dengan sepenuh hati. Di sisi lain, ada Rama, pria yang selalu ada untuknya di saat-saat sulit. Pilihan itu terlalu berat untuk ia tentukan. Air mata mulai mengalir lagi di pipi Chick Mei. Ia merasa dunia di sekitarnya berputar, dan tak ada jalan keluar yang jelas dari situasi ini. Ia sangat mencintai suaminya, namun trauma dan ketakutan yang ia alami membuatnya ragu apakah mereka bisa benar-benar kembali seperti dulu. Di sisi lain, Rama memberinya perasaan aman dan dicintai yang telah lama hilang. Tapi bisakah ia melepaskan semuanya dan memilih untuk hidup dengan Rama? Suaminya dan Rama hanya bisa menunggu dalam diam, masing-masing dengan pikiran mereka sendiri. Suaminya mulai merasa khawatir bahwa Chick Mei mungkin benar-benar tidak bisa memilih dirinya. Sementara Rama merasa gelisah, tidak ingin membuat situasi semakin rumit, tetapi ia juga tidak bisa menahan perasaannya terhadap Chick Mei. Keheningan yang menggantung di antara mereka terasa begitu berat, menekan, dan penuh dengan ketidakpastian. Chick Mei berdiri dalam keheningan yang mencekam. Pilihan yang diberikan suaminya membuat pikirannya berputar-putar. Ia menimbang semua kenangan, rasa sakit, dan harapan yang pernah ia miliki. Di satu sisi, ia melihat sosok suaminya, seseorang yang dulu ia cintai dan yang telah berjanji untuk berubah. Di sisi lain, ada Rama, pria yang telah memberikan cinta dan perlindungan di saat-saat tergelap dalam hidupnya. Memilih salah satu dari mereka adalah keputusan yang sangat sulit, dan Chick Mei tahu bahwa apapun yang ia pilih akan mengubah hidupnya selamanya. Selama beberapa saat, Chick Mei membiarkan pikirannya berkelana. Ia mengingat kembali saat-saat indah yang ia habiskan bersama suaminya, saat pernikahan mereka masih dipenuhi dengan cinta dan kebahagiaan. Namun, ia juga tidak bisa melupakan rasa sakit dan ketakutan yang disebabkan oleh kekerasan suaminya. Kemudian, ia memikirkan Rama, yang selalu ada untuknya, memberikan dukungan dan kasih sayang yang ia butuhkan ketika suaminya tidak ada. Setiap detik yang berlalu semakin menambah berat beban di pundak Chick Mei. Ia tahu bahwa waktu untuk membuat keputusan semakin mendekat. Dengan hati yang penuh keraguan, Chick Mei terus memikirkan apa yang sebaiknya ia lakukan. Ia tidak ingin menyakiti siapapun, namun ia juga tahu bahwa ia harus memilih apa yang terbaik untuk dirinya sendiri dan masa depannya. Setelah apa yang terasa seperti keabadian, Chick Mei akhirnya menemukan jawabannya. Ia tahu bahwa keputusan ini akan membawa perubahan besar dalam hidupnya, tapi ia merasa inilah yang benar untuk dilakukan. Setelah mempertimbangkan semuanya, Chick Mei akhirnya memutuskan untuk memilih Rama. Pilihan ini bukanlah sesuatu yang ia buat dengan mudah, namun ia sadar bahwa Rama adalah orang yang memberinya kebahagiaan dan rasa aman yang sudah lama hilang dari hidupnya. Dengan napas dalam, Chick Mei merasa hatinya sedikit lebih ringan meskipun ia tahu akan ada konsekuensi dari keputusannya. Ia menatap Rama yang berada di sampingnya, merasa lega bahwa pria itu selalu ada untuknya, tanpa mengharapkan imbalan apapun.
Perasaan cinta yang tulus dari Rama memberinya kekuatan untuk melangkah maju, meskipun jalan yang akan ia tempuh tidaklah mudah. Di sisi lain, ia juga menyadari bahwa dengan memilih Rama, ia harus menghadapi suaminya dan semua konsekuensi yang akan datang. Ia tahu suaminya akan merasa terluka, tetapi ia tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan kekerasan. Keputusan ini adalah untuk dirinya sendiri, untuk kebahagiaan yang selama ini ia cari. Dengan penuh keyakinan, ia bersiap untuk mengungkapkan pilihannya. Cik Mei akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Dengan hati yang penuh keberanian dan keteguhan, ia menatap suaminya yang masih menunggu jawaban. Suara Cik Mei bergetar ketika ia mulai bicara, namun ia memastikan bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya penuh dengan keyakinan. "Aku menyayangi Rama," ujarnya, suaranya semakin mantap, "aku ingin bersama Rama." Kata-kata itu meluncur dari bibirnya dengan jelas, seperti beban yang terangkat dari pundaknya setelah sekian lama. Suaminya terdiam, wajahnya memucat mendengar keputusan itu. Tidak ada lagi yang bisa ia katakan atau lakukan. Ia merasa seperti dunianya hancur dalam sekejap. Cik Mei yang ia cintai, yang ia coba pertahankan dengan segala upaya, kini memilih pria lain. Perasaan penyesalan, marah, dan sakit hati bercampur dalam dadanya. Ia hanya bisa memandang Cik Mei dan Rama dengan tatapan kosong, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Rama, di sisi lain, merasakan campuran antara kebahagiaan dan kesedihan. Ia bahagia karena Cik Mei telah memilihnya, tetapi ia juga merasakan simpati terhadap suami Cik Mei yang terlihat sangat terpukul. Namun, Rama tahu bahwa ini adalah keputusan yang sulit bagi Cik Mei dan apapun yang terjadi, ia akan berada di sampingnya untuk mendukung dan melindunginya. Suami Cik Mei benar-benar terdiam. Ia merasa tidak ada kata-kata yang mampu mengungkapkan perasaannya saat ini. Hatinya seolah terhimpit oleh rasa sakit yang begitu besar, namun otaknya tidak mampu memproses apa yang baru saja terjadi. Istrinya, wanita yang telah ia nikahi dan cintai selama bertahun-tahun, kini telah memilih pria lain, meninggalkannya dalam kesendirian yang menusuk. Ia mencoba mencari kata-kata, mencoba memahami apa yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki semuanya, tapi tidak ada yang keluar dari mulutnya. Semua penyesalan, semua usaha untuk berubah, seolah tidak ada artinya lagi. Ia merasa hampa, kosong, dan tidak tahu harus bagaimana lagi. Perlahan, ia menundukkan kepalanya, tidak sanggup lagi menatap wajah Cik Mei yang kini menatapnya dengan penuh rasa simpati dan sedih. Suasana di taman itu menjadi sunyi, seolah semua suara menghilang bersama dengan harapan yang pernah ada. Cik Mei dan Rama hanya bisa menunggu, melihat bagaimana suami Cik Mei merespon, sementara suami Cik Mei mencoba mengumpulkan kekuatannya untuk menghadapi kenyataan pahit ini. Namun, tidak ada yang berubah, rasa sakit dan penyesalan terlalu dalam untuk disembuhkan dengan kata-kata. Setelah beberapa saat, suami Cik Mei akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap mereka berdua untuk terakhir kalinya. Tidak ada lagi kemarahan di matanya, hanya kesedihan yang dalam dan penyesalan yang tak terbendung. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia memutar tubuhnya dan mulai berjalan meninggalkan taman itu, meninggalkan Cik Mei dan Rama di belakangnya. Setiap langkah terasa berat, seolah ia meninggalkan sebagian dari dirinya di tempat itu. Cik Mei melihat punggung suaminya yang semakin menjauh, dan ia merasakan campuran emosi yang sulit dijelaskan. Meski ia telah membuat keputusan yang menurutnya benar, melihat suaminya pergi dengan begitu hancur membuat hatinya terasa pedih. Namun, ia tahu bahwa ini adalah yang terbaik untuk dirinya, untuk kebahagiaannya. Ia hanya bisa berharap bahwa suaminya suatu hari nanti akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang ia cari. Rama meraih tangan Cik Mei dengan lembut, memberikan dukungan yang ia butuhkan di saat-saat seperti ini. Ia tahu bahwa meskipun mereka sekarang bersama, luka dan perasaan yang ada di antara mereka bertiga tidak akan mudah untuk sembuh. Namun, ia bertekad untuk berada di samping Cik Mei, membantu dan mendukungnya melewati masa-masa sulit yang mungkin masih akan datang. Dengan perasaan yang campur aduk, mereka meninggalkan taman itu, menuju kehidupan baru yang penuh dengan ketidakpastian, namun juga dengan harapan.